Semua orang suka landmark yang bagus, misalnya Colosseum Roma, kota kuno Machu Picchu, dan piramida Giza. Tapi kamu penasaran nggak gimana tampilan tempat-tempat ini waktu baru selesai dibuat? Atau bahkan waktu bangunan ini ditutupi tumbuhan dan terlupakan? Siap-siap ya, kita akan kembali ke masa lalu buat berkunjung ke situs-situs arkeologi termegah di dunia. Kita mulai dari Amerika Selatan, tepatnya di pegunungan Peru. Ini dia, kota Machu Picchu. Machu Picchu adalah hasil dari kecerdikan dan kekuasaan peradaban Inca. Pada masa kejayaannya, peradaban Inca menduduki 4.000 km sepanjang garis pantai Amerika Selatan. Dari Ekuador sampai ke Chili. Machu Picchu terletak di jantung dan di tengah-tengahnya. Situs bersejarah ini dibangun sekitar 2.100 meter di atas permukaan laut, kira-kira tahun 1450 sebelum Masehi. Kota kecil ini terdiri dari sekitar 150 bangunan yang terbuat dari batu. Bangsa Inca berhasil membangun kuil, rumah, dan bahkan sistem terowongan air rumit untuk memberikan pasokan air ke seluruh kota. Mereka ngelakuin semua itu tanpa bantuan roda atau alat apapun yang terbuat dari besi. Perumahannya mirip rumah-rumah batu yang kita lihat sekarang. Bedanya, bangsa Inca nggak memakai semen untuk nempel batu-batunya. Tapi batu itu bisa ditumpuk dengan mulus. Bukan cuma itu, bangsa Inca sudah mengembangkan teknologi anti gempa yang belum sempurna, tapi efektif karena saat terjadi gempa, batu-batu bangunan akan bergoyang tanpa terjatuh dari tumpukan. Kalau Machu Picchu dibangun sekarang, biaya pembangunannya bisa melebihi 70 juta dolar. Banyak ahli sejarah belum tahu fungsi situs ini. Menurut beberapa teori, Machu Picchu mungkin dibangun untuk upacara keagamaan, benteng keamanan untuk bangsa Inca, atau bahkan tempat istirahat kerajaan. Namun, pada abad ke-16, 100 tahun setelah Machu Picchu dibangun, penduduk menelantarkan bangunan ini. Sebagian besar situs ini dipenuhi akar pepohonan dan tersembunyi selama 4 abad lebih. Pada abad ke-20, Machu Picchu ditemukan saat petani asal Peru memandu Profesor Yale University, Hiram Bingham Tree, ke situs itu. Sejak itu, Bingham dan banyak penjelajah lain terus meneliti Machu Picchu yang merupakan keajaiban arkeologis ini. Sekarang, yuk kita menuju kota Pompeii di Italia. Pompeii memenuhi imajinasi kolektif kita selama bertahun-tahun. Semoga aja erupsi Gunung Vesuvius pada tahun 79 Masehi dan kehancuran seluruh kota seperti itu gak pernah terjadi lagi. Tapi kamu pasti penasaran, kayak gimana sih kota itu di hari terakhirnya? Jalanan, pasar, rumah, dan forum di kota itu terkubur di bawah jutaan ton abu vulkanis dalam 18 jam. Berkat beberapa saintis cerdas, kita jadi tahu kalau lava dan abu yang menutupi Pompeii di hari terakhirnya bikin kota itu membeku. Beda dari es, awan abu nggak bikin kota itu utuh seperti sebelumnya. Tapi bangunan yang hancur selama 2000 tahun itu meninggalkan ruang kosong di dalamnya. Arkeolog menemukan cara agar bentuk kota yang terkubur itu terlihat kembali, yaitu dengan mengisi ruang kosongnya menggunakan injeksi plester. Dan itu benar, emang sih kota itu jadi beda dari kota sibuk yang dihuni 12.000 orang selama bertahun-tahun sebelum erupsi terjadi. Pompeii adalah kota yang kaya dan ramai. Reruntuhan situs ini mengungkap banyak daerah di Pompeii dipenuhi rumah-rumah mewah yang beberapa di antaranya memiliki balkon. Saat itu, rumah seperti ini adalah simbol kekayaan. Dan percaya atau tidak, karya seni pun selamat dari erupsi ini. Arkeolog nemu fresko dan mural makhluk-makhluk mitologi yang masih utuh. Semua karya seni ini nunjukin kalau masyarakat kelas atas tinggal di sana. Dari reruntuhan itu, bahkan ditemukan bak mandi, air panas, dan pancuran dari bahan mahal. Oh iya, penduduk Pompeii juga punya gigi bagus. Arkeolog bahkan bisa melihat detail sekecil itu dari cetakan plester yang mereka pulihkan dari bawah tanah. Masih di wilayah Italia, ada salah satu tempat wisata paling populer di dunia, Colosseum Roma.
Tempat ini dibangun sebagai amfiteater pada pemerintahan Kaisar Vespasian, kira-kira tahun 70 Masehi, tapi baru diresmikan tahun 80 Masehi oleh putra Vespasian, Kaisar Titus. Monumen ini megah banget, tinggi dindingnya 48 meter, ada lebih dari 80 pintu masuk dan bisa menampung 87.000 orang. Semua kelas dan kelompok sosial boleh masuk Koloseum. Makanya tempat ini berkembang selama berabad-abad. Saat Kekaisaran Romawi mengalami kemerosotan pada abad ke-6 Masehi, Koloseum mulai ditelantarkan. Selain itu, monumen ini juga dijarah. Beberapa kolom dan batunya dipakai buat membangun infrastruktur di tempat lain. Koloseum asli cuma tersisa sepertiganya. Sekarang aja bangunan ini masih besar. Coba bayangin pas utuh deh. Salah satu kekaisaran terbesar di dunia berada di Yunani. Pada masa kejayaan kekaisaran ini, kira-kira 2400 tahun lalu, penduduk Yunani membangun benteng bernama Akropolis. Akropolis terdiri dari beberapa bangunan bersejarah. Tempat ini dianggap salah satu landmark peradaban barat terbesar sampai sekarang. Turis yang datang ke Athena sekarang mungkin melihat pilar Parthenon yang berwarna kekuningan dan udah rusak. Pilar ini berdiri tinggi di salah satu bukit kota itu, tapi saat dibangun sekitar tahun 447 dan 432 sebelum Masehi, Parthenon yang megah dan agung itu berwarna putih karena seluruh monumen itu dibangun dengan marmer putih. Patung-patung di dalamnya terbuat dari emas. Parthenon adalah kuil seluas 2.130 meter persegi yang ditopang oleh 69 kolom marmer. Balok marmer terbesarnya masing-masing berbobot 10 ton. Dan lebih mengejutkannya lagi, marmer itu bukan berasal dari Athena, tapi dari lokasi yang jaraknya 17 km dari Akropolis. Tempat ini bernama Gunung Pentelikon. Ahli sejarah yang tertarik dengan tempat asal bahan bangunan utama buat Akropolis ini nemu banyak marmer kecil dan besar tersebar di seluruh tanah Gunung Pentelikon. Bangsa Yunani juga membangun jalan buat ngangkut batu itu. Tapi mungkin monumen yang paling berpengaruh sepanjang masa ada di pusat Timur Tengah, dekat kota Kairo, Mesir. Piramida ini termasuk salah satu 7 keajaiban dunia kuno. Kompleks Piramida Giza dibangun sebagai makam untuk Firaun Khufu sekitar 4.500 tahun lalu. Sekitar 30.000 orang terlibat dalam proses pembangunannya. Kompleks ini memiliki 3 piramida. Monumen besar itu tersusun dari sekitar 8.000 ton granit dan lebih dari 550.000 ton mortar. Yang bikin tampilannya kayak sekarang. Tapi kamu percaya nggak kalau dulu piramida ini kelihatan beda jauh? Dulu, warna piramida ini putih berkilap dengan ujung segitiga emas di puncaknya. Bangsa Mesir menggunakan lebih dari 6 juta ton batu kapur buat melapisi struktur berbatu yang seperti tangga. Teknik ini bikin piramida berwarna putih berkilau saat disorot sinar matahari langit Mesir. Piramida Khufu jadi struktur tertinggi di dunia lebih dari 3.800 tahun. Piramida Khufu juga jadi satu-satunya piramida bersisi 8 di Mesir dan konon sejajar dengan sabuk Orion. Piramida ini dianggap salah satu konstruksi paling lurus yang menghadap ke utara. Tahun 1979, piramida ini masuk dalam daftar warisan dunia UNESCO. Yuk kita ke kota Agra di India buat mengunjungi Taj Mahal. Tempat ini emang dikenal dengan nama Taj, tapi sebenarnya bisa disebut dengan nama yang lebih manis, tetesan air mata di pipi waktu. Taj ini dibangun selama 22 tahun dari tahun 1632 atas keinginan Kaisar Mughal, Shah Jahan, sebagai ungkapan cinta untuk Mumtaz Mahal yang merupakan istri ketiga dan kesayangannya. Bangunan ini dibangun dengan marmer putih gading. Kerennya, karena konservasi yang ketat, bangunan ini masih sama kayak pas pertama dibangun. Ngomongin bangunan-bangunan ini, bikin aku pengen jalan-jalan. Kalau kamu gimana? Kasih tahu kami di kolom komentar kalau kamu pernah pergi ke tempat-tempat ini. Tulis juga landmark apa yang mau kamu tambahin ke video ini ya.
Pas lagi belanja di supermarket, kamu ngelewatin rak telur dan akhirnya pengen beli telur. Ada yang cangkangnya putih, ada juga yang coklat. Mana yang lebih bagus ya? Sebetulnya nggak ada bedanya sih. Warna cangkang telur cuma nunjukin jenis ayamnya. Unggas ini menghasilkan 2 pigmen warna berbeda. Dan kamu bisa milih telur sesukamu karena komponen nutrisinya hampir sama. Mana duluan nih, telur yang cangkangnya coklat atau yang putih? Gosok gigi dengan pasta gigi seukuran kacang udah cukup banget kok. Iklan telah menggembar-gemborkan pasta gigi yang memenuhi sikat sebagai strategi pemasaran, agar kita segera beli pasta gigi lagi. Pesawat ninggalin jejak putih di langit biru akibat kondensasi karbon dioksida, uap air, dan bahan bakar yang terbakar. Saat cuaca dingin, uap udara panas juga bisa keluar dari mulutmu kan? Prinsip serupa juga berlaku pada pesawat terbang. Suhu di atas sana bisa sangat dingin, lalu gas buang dan udara hangat mulai keluar dari turbin. Saat semuanya bertabrakan dengan udara dingin, terbentuklah garis uap tebal. Kebanyakan spray hotel berwarna putih. Warna ini dipilih untuk nunjukin tingginya standar kebersihan mereka. Makin putih dan bersih spraynya, makin mewah juga kesan hotel yang mereka pamerin. Bercak dan kotoran lebih gampang terlihat pada spray putih. Dengan begini, tamu hotel akan ngerasa kalau kamar mereka memang baru dibersihin. Bensin kelihatan mirip pelangi di genangan air, karena keduanya nggak bisa nyampur. Makanya bensin ngebentuk lapisan tipis di atas permukaan air. Saat cahaya memantul dari air dan lapisan bensin, terbentuklah warna pelangi. Tanda jangan ganggu di pintu kamar hotel nggak diartikan sebagai keharusan, tapi cuma anjuran. Pelayan dan staf hotel akan masuk ke dalam kamar kalau mereka mencurigai ada masalah, apalagi kalau si tamu nggak ngelepas tanda ini selama 24 jam. Kenapa ya jarum jam selalu bergerak ke kanan? Alasan utamanya karena matahari. Saat orang di zaman dulu nemu jam matahari, bayangannya selalu bergerak ke kanan di belahan bumi utara dan ke kiri di belahan bumi selatan. Jam mekanik pertama kali ditemukan oleh orang di belahan bumi utara, jadi jarumnya selalu bergerak ke kanan. Kalau di zaman now, kita menyebutnya dengan istilah searah jarum jam. Kira-kira kenapa nih kebanyakan cup pesta punya warna merah? Warna merah bikin kita lebih gampang ngeliat minuman di atas meja, meski di situ ada berbagai snack dan hidangan lain. Tulis aja namamu pada cup yang udah kamu pakai untuk minum. Dengan begini, cupmu nggak akan ketukar sama punyanya orang lain. Menurut psikologi, warna merah dianggap mampu mendorong tindakan. Jadi, cup merah ini seakan-akan bisa ngomong, minum aku. Taksi kuning diyakini berasal dari Italia pada abad ke-15. Ada juga petugas pos yang memakai kabin kuning untuk nganterin surat agar kereta kudanya jadi pusat perhatian. Sekitar 60-80% orang yang mayoritas berumur 15-25 tahun terbiasa merinding kemudian ngerasain deja vu. Tapi hal ini cuma terjadi sebentar dan gak bisa diprediksi. Para saintis belum bisa mastiin penyebab deja vu dan mereka gak bisa mengontrolnya. Untuk nyari tahu lagi, mereka nyiptain memori pada pasien yang dihipnotis. Kemudian para saintis ini meminta si pasien untuk ngelupain atau mengingat memorinya. Beberapa saat kemudian, si pasien mengalami deja vu. Sedangkan saintis lain meniru deja vu dalam realitas virtual dengan berbagai adegan game yang kelihatan mirip. Eksperimen tersebut bikin mereka yakin kalau deja vu adalah ingatan yang mengecoh. Jadi singkatnya, kita memasuki situasi yang mirip dengan kejadian lalu, tapi kita nggak terlalu mengingatnya. Kemudian, otak mendeteksi kemiripan ini dan bikin kita ngerasa pernah melihat kejadian tadi. Dari sinilah istilah deja vu muncul. Versi lain menganggap deja vu sebagai kesalahan ingatan yang kemungkinan besar disebabkan oleh stres. Saat kita ngerasa tertekan atau harus memproses banyak informasi sekaligus, sebagian info ini malah jadi ingatan jangka panjang, bukan jangka pendek. Kali ini kamu mau ngajakin anabulmu ke taman anjing. Di sana anjingmu ketemu anjing labradoodle dan mereka mulai asik main bareng. Tapi ekornya mulai bergerak cepat dan mereka jadi saling gigit. Waduh, keduanya sama-sama ngincar leher tuh. Saking paniknya, kamu langsung membawa anjingmu pulang. Sebetulnya nggak apa-apa juga sih kalau kamu tetap di situ. Saat bermain-main, anjing bisa ngebuka mulut mereka untuk gulat mulut atau adu rahang. Itu nunjukin kalau mereka sedang berinteraksi secara sehat dengan anjing lain. Mereka mewarisi kebiasaan ini dari leluhur serigala. Saat masih kecil, anjing harus belajar keterampilan penting termasuk berkelahi.
Dan gerakan saling gigit saat bermain cuma tiruannya aja. Setelah dewasa, anjing harus bisa melindungi diri dan tahu batas. Dengan saling kejar, bergulat, menggeram, dan menggigit muka anjing lain, mereka bisa bersosialisasi dan main-main. Kita juga nunjukin perilaku serupa di dunia manusia loh. Misalnya, kakak adik yang saling ngejailin. Anak kucing di bawah 2 tahun juga suka bermain-main dengan saling gigit. Mereka terbiasa saling tindih dan menggigit leher kucing lain untuk ngelatih insting berburu. Di alam liar, kucing bergerak cepat dan sangat garang, dan sifat ini nggak bisa hilang. Saling gigit juga bisa mengajari anak bulmu untuk lebih lembut saat mereka main bareng manusia. Jadi ada bagusnya juga kan? Kucing suka nyakar-nyakar perabot sampai ninggalin bekas untuk nandain kepemilikannya. Mereka juga bisa mengganti kuku, meregangkan punggung, dan ngelurusin bahu saat nyakar-nyakar. Wah, kebetulan ada sofa empuk tuh. Ukuran dan teksturnya juga pas banget buat kuku kucing. Biar sofamu nggak jadi sasaran empuk si Anabul, sebaiknya cari pengganti yang pas ya. Dengan begini, kucingmu tetap bisa nyakar-nyakar dan ngungkapin emosinya. Kucing umumnya takut sama timun karena bentuknya mirip banget kayak ular. Mereka akan langsung lompat untuk melindungi diri dari gigitan. Benda panjang lain seperti terong dan mainan juga menyebabkan reaksi serupa. Jadi sebaiknya jangan ledekin kucingmu pakai benda kayak gitu ya. Kondisi mental mereka bisa keganggu. Ingat loh, kita juga harus merhatiin mental health mereka di dunia perkucingan. Ikan punya insang dan sirip, tapi nggak punya leher. Makanya mereka punya tulang menghubung tengkorak dan tulang belikat. Kalau ikan punya leher yang bisa bergerak maju mundur, mereka akan kesulitan berenang. Dan kalau mereka punya leher, dunia sains akan langsung mencoretnya dari klasifikasi ikan. Jadi menurut definisinya, hewan berleher udah pasti bukan ikan. Leher tertua yang pernah tercatat dimiliki hewan aneh yang hidup 375 tahun yang lalu. Sebagian tubuhnya berupa ikan dan sebagiannya lagi berupa tetrapoda atau hewan berkaki 4. Air hujan nggak selalu membasahi tanah. Di tempat kering dan panas, hujan akan langsung menguap sebelum sampai ke tanah. Inilah yang disebut dengan phantom rain. Tetesan hujan tebal kelihatan jatuh dari langit, tapi di saat yang bersamaan, semua tetesannya nggak sampai tanah. Lingkungan di sekitar situ jadi kelihatan kering. Tikus bisa ketawa saat digelitiki. Dalam sebuah eksperimen, para peneliti mulai menggelitiki tikus. Lalu hewan pengerat itu meresponnya dengan mengejar tangan mereka. Semua kera besar termasuk gorila, orangutan, bonobo, dan simpanse juga bisa ngerasain geli. Umumnya mereka merespon gelitikan dengan tawa khas seperti manusia. Penguin, anjing, meerkat, dan berbagai hewan lain juga nunjukin reaksi serupa. Tiap negara punya sistem registrasi kendaraannya sendiri, termasuk juga warna plat nomornya. Warna plat nomor di Australia sangat beragam. Motif dan desainnya juga bervariasi. Di Inggris Raya, plat nomornya punya 2 warna, yang belakang berwarna kuning dan yang depan berwarna putih. Tapi tulisannya tetap berwarna hitam. Aturannya nggak selalu kayak gitu sih. Plat nomor di Amerika Serikat pernah memakai tulisan putih atau silver. Sejak tahun 1979, aturannya mulai diubah dan masih berlaku sampai sekarang. Semua plat nomor kendaraan harus terbuat dari bahan reflektif. Jadi kalau plat nomor di belakang mobil punya warna putih, cahaya yang terpantul juga berwarna putih, dan itu nggak sah. Gajah ngebuka telinganya yang super lebar untuk mendeteksi suara, tapi kadang mereka bisa mendengar bunyi dengan bantuan kaki. Saat mendeteksi suara di kejauhan, gajah akan diam sambil menunduk ke depan. Jadi mereka memakai kaki depan sebagai tumpuan berat badan atau malah mengangkat salah satu kaki depan mereka. Wah, keren juga ya punya kemampuan pendengaran dengan bantuan kaki. Gravitasi, kamu kejam dan sebagainya. Itu yang kupikirkan saat tersandung batu dan jatuh tengkurap. Tentu saja aku tidak ceroboh. Intinya gravitasi itu konstan kan? Sesuatu tak tergoyahkan yang selalu bisa kita andalkan di dunia yang terus berubah ini. Tidak seperti, kamu tahulah, cinta. Aku merasa romantis, maaf. Tapi bagaimana kalau aku bilang bahwa itu tidak sejujur dan sepolos yang kamu kira? Ada tempat di planet kita yang gravitasinya menggila. Itu sebabnya kamu klik di sini. Jadi, lihatlah. Bukit Magnet di Leh, India. Ada bentangan jalan di India yang menarik turis dari seluruh dunia. Dari pemandangan sekitarnya, memang tidak ada yang berbeda.
Kamu bisa dengan mudah melewatinya tanpa menyadarinya, jika bukan untuk satu hal yang sangat aneh dan agak menyeramkan. Kalau kamu menghentikan mobil di bukit magnet saat menaiki bukit dan memasukkannya ke gigi netral, mobil akan mulai naik ke atas. Pada akhirnya mencapai kecepatan sampai 20 km per jam. Konon, ada semacam gaya magnet yang menarik mobil ke atas bukit, sesuai dengan namanya. Selain itu, ketinggian pesawat pun dikatakan naik di atas tempat ini. Namun, orang skeptis memiliki penjelasan lain. Letak tanahnya menciptakan ilusi naik, padahal sebenarnya kamu sedang menuruni bukit, dan sebaliknya. Apapun kebenarannya, aku ingin melihatnya sendiri. Kamu mau? Tulis di kolom komentar. Hutan bengkok Polandia. Dekat desa Nowe Czarnowo ada sebuah hutan. Di kedalamannya, kamu bisa menemukan pohon pinus yang terlihat aneh. Ditanam pada tahun 1930-an, ada 400 pohon yang bengkok tajam ke arah utara hampir di bagian akar, lalu tumbuh ke atas dalam bentuk setengah lingkaran. Meskipun ilmuwan memiliki teori berbeda tentang pertumbuhan aneh pepohonan itu, tidak ada yang bisa mengatakan pasti apa yang membuat pepohonan itu terlihat seperti itu. Ada yang bilang manusia pelakunya, yang lain percaya anomali gravitasi mendorong pepohonan ini. Namun, masalah dengan versi ini adalah itu pasti sudah bertahun-tahun ada di sana, tapi hanya memengaruhi pepohonan. Masih belum ada penjelasan pasti soal itu. Jadi, entahlah. Air terjun Kepulauan Faroe. Pernah dengar air terjun bergerak terbalik? Kamu bisa melihat air terjun itu di Kepulauan Faroe setengah jalan dari Islandia ke Skotlandia. Tapi jika kamu berharap aku menceritakan kisah yang sulit dipercaya tentang kekuatan misterius yang mendorong air ke atas, maaf, nggak ada hal seperti itu. Namun kebenarannya cukup mencengangkan. Angin di tempat ini sangat kuat sampai mengangkat air dan melemparnya kembali ke atas. Kurasa angin seperti ini yang membuat Mary Poppins terbang dengan payungnya. Mungkin. Faktanya air terjun ini tidak unik. Ada beberapa tempat lain di bumi yang anginnya menciptakan ilusi anti-gravitasi. Misalnya, ada sungai Kinder di Inggris yang air terjunnya terus menghadapi angin. Anginnya sangat kuat sampai setengah air di air terjun tampak hanya terbang tanpa pernah menyentuh dasar sungai. Bendungan Hoover di Nevada, Amerika Serikat. Jika kamu pernah naik ke atas bendungan yang tingginya kira-kira 221 meter, kamu bisa mencoba trik kecil. Ambil botol air dan tuangkan di atas tepiannya. Kamu akan melihat airnya mengalir ke atas, bukan tumpah ke bawah. Sekali lagi, ini bukan sihir atau fenomena tidak wajar. Angin di sini hanya terlalu kencang sehingga air tidak bisa jatuh, seperti yang terjadi dengan air terjun di Kepulauan Faroe. Namun, di sini kelihatan lebih keren karena kamu bisa melakukannya sendiri. Jalan Dokkaebi, Korea Selatan. Satu lagi anomali gravitasi yang berada di jalan. Warga pernah menemukan kalau kamu menaruh kaleng atau botol kosong di jalan, benda itu akan langsung berguling ke atas bukit. Tapi tidak seperti tempat-tempat seperti ini di dunia, Jalan Dokkaebi tidak hanya menciptakan ilusi. Saat kamu menuruni lerengnya, kamu tidak merasa seperti naik. Semuanya cukup normal. Tapi begitu kamu meletakkan benda yang bisa berguling, benda itu akan berguling ke arah berlawanan dari yang seharusnya. Pihak berwenang setempat langsung mendapat ide dan memasang pelang yang mengarahkan turis yang penasaran ke jalan misterius ini. Batu emas Burma. Kalau kamu kebetulan ada di Burma, sekarang juga disebut Myanmar, pastikan untuk mengunjungi situs terkenal ini. Sebuah batu yang dilapisi daun emas berada di tepi tebing dan sebuah pagoda kecil dibangun di atasnya. Batu ini mengesankan karena hanya ditopang sedikit tepian tebing. Bahkan batu ini terlihat akan jatuh tak lama lagi. Tapi batu ini sudah berada di sana selama berabad-abad. Selain itu, pagoda itu juga tidak dibangun baru-baru ini. Jadi, itu pemandangan yang cukup unik untuk dilihat. Batu itu seperti mengatakan, "Gravitasi? Aku nggak peduli soal itu." Konon, batu itu bertahan di sana karena ditopang oleh sehelai rambut Buddha. Entahlah, tapi kamu bisa memeriksa batu itu sendiri dan melihat bahwa itu tidak ditempel pada tebing oleh sesuatu. Namun, batu ini tidak bergeser selama 2500 tahun. Pasti ada sesuatu di sini kan? Batu Davasco, Argentina. Jika ada sesuatu yang menunjukkan aku melawan gravitasi, itu adalah batu Davasco. Batu seberat 300 ton ini berada di tepi tebing dan bergoyang sedikit karena angin. Orang-orang bahkan memeriksanya dengan menaruh botol kaca di bawah salah satu tepiannya. Gelas itu pecah karena gerakan batu.
Sayangnya, sekarang kamu tidak bisa melihat keajaiban alam ini karena ini terjadi seabad lalu. Pada tahun 1912, batu ini tiba-tiba jatuh dari tempatnya bertengger selama ratusan tahun. Orang-orang di dekat kota Tandil sangat sedih dengan peristiwa ini. Hingga 95 tahun kemudian, pada tahun 2007, mereka memutuskan mengembalikan batu itu. Enggak benar-benar menyatukannya lagi sih. Mereka membuat replika batu itu dari plastik dan meletakkannya di tempat sama dan bahkan dalam posisi sama. Jadi, bahkan sekarang, kalau datang ke Tandil, kamu bisa melihat batu terkenal ini. Tentu saja, sekarang lebih seperti simbol karena batu ini sudah tidak goyah dan beratnya hanya 9 ton, tapi tetap langsung dikenali. Menara Setan di Wyoming, Amerika Serikat. Ingat tempat ini dari film Close Encounters of the Third Kind? Kalau tidak, coba tonton deh. Tapi jangan sekarang. Tempat ini tidak membuatmu merasa seperti melihat sihir dan tidak benar-benar mengecoh gravitasi tepat di depan matamu. Kedengaran membosankan dibandingkan dengan situs lain di daftar ini kan? Tapi fitur mencengangkan dari Menara Setan ini adalah ilmuwan tidak bisa menjelaskan bagaimana ini bisa muncul. Ini adalah formasi batu setinggi 265 meter dengan dinding yang sangat curam yang bisa dibilang vertikal. Tapi itu bahkan bukan hal utamanya. Batuan ini muncul begitu saja di tengah-tengah dataran Wyoming yang tak memiliki batu seperti itu berkilo-kilometer. Jadi, bagaimana bisa lanskap rata seperti itu tiba-tiba melahirkan sesuatu yang sangat tinggi? Ada banyak teori, tapi belum ada jawaban. Teoriku, mungkin disinilah bumi memiliki pusar raksasa yang keluar. Ya sudah, coba teorimu apa? Oregon Vortex, Amerika Serikat. Rumah misteri di Gold Hill, Oregon, membuat takjub pengunjungnya dengan efek anti-gravitasi. Kamu tidak bisa berdiri tegak di sana, selalu miring ke samping dan harus memegang sesuatu agar seimbang. Bola berguling ke atas, dan ada juga sapu yang berdiri di tempat kamu menyimpannya. Tidak seperti benda-benda lain di gubuk itu. Suku asli Amerika setempat menyebut tempat ini tanah terlarang. Bahkan sebelum rumah itu dibangun di sana, dan mereka tidak mau mendekatinya. Namun, pemilik gubuk itu memutuskan untuk menjadikannya daya tarik dan mereka berhasil. Mereka menciptakan suasana misteri di seluruh tempat dan menyebarkan kabar tentang itu di koran, lalu di internet, dan ini dia, anomali sempurna selesai. Faktanya, ini hanya rasa ingin tahu, ilusi optis buatan manusia yang mengecoh mata dan indera lain. Teluk Hudson, Kanada. Oke, kita sudah membahas tentang beberapa hal ambigu. Tapi sekarang waktunya untuk membahas hal serius. Anomali Teluk Hudson. Ini mungkin satu-satunya tempat di dunia dengan gravitasi yang lebih rendah dari tempat lain di bumi. Bahkan, orang skeptis tidak bisa meremehkannya karena perbedaannya telah diukur dengan alat yang presisi. Jadi, artinya gravitasi di sini serendah di bulan? Sayangnya, atau untungnya, aku belum tahu. Perbedaannya amat kecil. Nilai tepatnya adalah 0,005% atau 1/200%. Kamu tidak akan bisa merasakannya meski sudah berusaha keras, tapi itu masih ada. Ilmuwan berkata, anomali ini ada karena lapisan es yang menutupi area itu sekitar 10.000 tahun lalu. Itu sangat menekan batu sampai belum pulih benar sehingga menggeser medan gravitasi di Teluk Hudson. Namun nantinya, gravitasi akan kembali normal di area ini. Kalau begitu, aku tidak bisa melakukan moonwalk. Maaf, aku harus memberitahumu ini. Tapi uang tidak benar-benar terbuat dari kertas. Itu juga membuktikan uang tidak benar-benar tumbuh di pohon. Mayoritas uang kertas terdiri dari 25% linen dan 75% kapas. Itu sebabnya tampilan dan rasanya sangat khas. Pada abad ke-19, uang dibuat dari kertas perkamen sehingga orang-orang bisa dengan mudah memalsukannya. Tidak seperti sekarang. Menara Eiffel hampir 15 cm lebih tinggi pada musim panas. Saat kamu memanaskan suatu zat, partikelnya mulai bergerak lebih aktif dan ukurannya membesar. Itu disebut pemuaian. Saat suhunya lebih rendah, zat itu menciut lagi. Efek seperti itu lebih terlihat pada gas, tapi kamu juga bisa melihatnya pada benda cair dan benda padat, termasuk besi. Karena ini, orang-orang membangun konstruksi besar seperti jembatan menggunakan sambungan siar muai. Ini memberi konstruksi kelonggaran untuk memuai dan menciut. Dan perubahan seperti itu tidak merusak. Wow, aku punya celana seperti itu. Madu bisa tahan ribuan tahun dan tidak basi. Lebah hinggap di bunga untuk mengumpulkan nektar manis.
Lalu mereka membawanya ke sarang dan memindahkannya ke lebah pekerja yang lain. Lebah ini mengurangi kandungan air nektar dengan terus meminum dan memuntahkan cairan itu. Lebah serdawa. Enzim khusus dalam perut mereka mengurai glukosa dalam nektar dan membuatnya menjadi lebih asam. Lebah menyimpan nektar di sarang madu dan mulai mengipasinya dengan sayap mereka agar airnya lebih cepat menguap. Madu itu sekarang memiliki kandungan asam yang tinggi dan kandungan air yang rendah, sehingga tidak akan basi. Bakteri yang membuat makanan basi tidak bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dulu sekali, orang-orang tidak menaikkan kasur mereka dari lantai. Praktik ini dimulai di Mesir kuno dan berlanjut di banyak budaya lain. Orang-orang sadar lantai itu dingin, dan mereka bisa lebih mudah menghangatkan kasur jika tidak menyentuh lantai. Dulu, rumah-rumah lebih berangin. Udara dingin masuk dari bawah pintu, tidak ada pemanas sentral. Jadi, orang-orang harus mencari cara lain untuk menghangatkan diri. Udara hangat cenderung naik, dan jika posisimu tinggi, kamu tidak akan kedinginan seperti di lantai. Selain itu, dengan begini, orang-orang bisa lebih mudah menjaga kasur mereka tetap bersih. Di rumah-rumah sederhana, dulu lantai biasanya jauh lebih kotor daripada sekarang, dan semua kotoran itu berpindah ke kasur. Lanjut dengan obrolan kotor lain. Menurutmu, manusia secara alami bersih dan rapi? Bagaimanapun, leluhur kita yang hidup ribuan tahun lalu sudah menggunakan kakus dan merapikan rambut dengan sisir. Rumah dan tubuh mereka juga bersih. Kebutuhan alami kita akan higien dan kebersihan didorong oleh rasa jijik kita. Itu mekanisme yang membantu tubuh tetap aman dan melindungi mereka dari berbagai infeksi. Itu sebabnya kita lebih sensitif pada bau dan hal-hal tertentu. Tapi kita masih punya beberapa kebiasaan yang cukup ceroboh. Misalnya, ngemil saat mengetik. Aku nggak pernah melakukan itu. Tapi ada hewan yang bahkan lebih rapi daripada manusia. Misalnya, ular derik suka menjaga lingkungan sekitarnya rapi. Beberapa dari mereka bahkan menggunakan leher berotot dan kepala segitiga mereka untuk menyapu rumput yang berantakan saat berburu. Banyak hewan suka membersihkan jalan mereka saat mengejar calon makanan mereka. Reptil juga. Lebih sedikit vegetasi meningkatkan kesempatan mereka untuk menangkap makanan. Burung penyanyi juga suka menjaga kerapian dan menyingkirkan makanan yang tidak dimakan, cangkang telur atau sampah lain di sarang mereka. Dengan begini, mereka juga membuat rumah mereka tidak begitu terlihat oleh musuh. Sementara itu, di luar angkasa, bayangan di bulan lebih gelap daripada bayangan di bumi, karena atmosfer di bumi menyebarkan lebih banyak sinar matahari. Tapi, kalau kamu bisa ke bulan, kamu akan melihat bayangan sangat gelap, sampai kamu tidak akan bisa melihat kemana kamu pergi. Selain itu, kamu akan melihat jejak baru di permukaan bulan. Manusia sudah beberapa puluh tahun tidak menginjakan kaki di sana, tapi jejak kaki itu terlihat seperti baru ditinggalkan kemarin. Karena tidak ada air atau angin di bulan, tidak ada yang bisa menghapus jejak kaki ini. Jadi, jejak itu bisa bertahan di sana dalam bentuk asli mereka selama jutaan tahun. Jadi, hati-hati saat melangkah ya. Inti bumi mengandung cukup banyak emas untuk melapisi seluruh planet ini. Dan kalau kamu memutuskan melakukan ini, logam berharga ini akan setinggi lutut. Selama ribuan tahun, manusia menambang emas dan platinum bersama dengan banyak mineral berharga lainnya dari bawah permukaan bumi. Itu sebabnya kita mungkin sudah kehabisan beberapa mineral di beberapa area. Tapi bumi masih punya banyak endapan seperti itu, terutama jika kamu mendekati intinya. Itu disebabkan oleh banyaknya meteorit yang bertabrakan dengan planet kita pada masa pembentukannya. Meteorit itu mengandung berbagai mineral, termasuk emas. Dulu, bumi masih dalam kondisi cairnya, sehingga kebanyakan emas, logam berat, tenggelam ke intinya. Dan mantel silika yang berada di atas inti memerangkap banyak emas dan mineral lain. Sayangnya, kebanyakan tidak bisa dijangkau sekarang, karena posisinya sekitar 2.900 km di bawah permukaan dan suhunya ribuan derajat. Dengan kata lain, terlalu panas. Tentu saja, jika kamu akan pergi ke luar angkasa, salah satu hal pertama yang kamu pikirkan pasti pakaian luar angkasa. Tapi kamu tahu, kamu bisa bertahan di luar angkasa meskipun tidak memakai perlindungan apapun? Jangan terlalu berharap dulu, kamu hanya akan bertahan paling lama 15 detik. Dalam waktu 15 detik itu, kamu akan pingsan karena oksigen akan berhenti mengalir ke otak. Pada tahun 1965, seorang teknisi tidak sengaja melepaskan tekanan pakaiannya di dalam vacuum chamber. Dia pingsan setelah 12-15 detik.
27 detik kemudian, untungnya tekanan gasnya kembali. Pria itu kemudian berkata, dia ingat kelembapan di lidahnya mulai mendidih. Dia juga kehilangan indera pengecapnya dan baru kembali 4 hari setelah kecelakaan itu. Kamu juga tidak bisa menahan napas di luar angkasa. Jadi, itu tak akan menyelamatkanmu. Paru-parumu akan pecah karena udara di dalam akan mengembang. Oksigen di bagian lain tubuh akan mulai mengembang juga. Artinya, kamu akan mengembang 2 kali ukuran biasamu. Hampir seperti Bibi Marsh Dudley Dursley dari Harry Potter. Enggak sih, kamu tidak akan meledak berkat kulitmu yang lentur. Kulitmu akan menahanmu, dan cairan di tubuh akan mulai menguap dengan cukup cepat juga. Itu menyenangkan kan? Tidak. Laut memiliki warna biru ikonisnya berkat sinar matahari. Saat matahari bersinar, air menyerap panjang gelombang cahaya jingga dan merah yang lebih panjang dan memantulkan gelombang cahaya biru yang lebih pendek. Ini hanya mungkin terjadi saat ada jumlah air yang banyak. Jadi, semakin banyak air di satu tempat, semakin biru warnanya. Itu sebabnya air yang kamu tuangkan di gelas tidak punya kesamaan dengan warna biru laut yang cantik. Laut memiliki banyak fungsi penting. Pertama, laut menghasilkan 50-80% dari seluruh oksigen di planet kita. Artinya, itu menjaga kita tetap hidup. Tapi itu juga membantu internet agar bisa berfungsi. Jadi, saat kamu mentertawai video anjing lucu dan menonton serial favoritmu, yap, berterima kasihlah pada laut untuk itu. Mayoritas kabel yang memberi daya pada internet sehingga memungkinkan orang-orang di seluruh dunia menggunakannya berada di bawah laut. Itu adalah kabel komunikasi selam. Kabel berkilo-kilometer melintasi dasar laut. Ada kapal khusus untuk meletakkan semua itu, dirancang khusus untuk tujuan itu. Untuk memastikan tidak ada yang merusak kabel itu dan internetmu, orang-orang harus meletakkannya di bidang dasar laut yang relatif rata. Kabel itu juga harus jauh dari kapal karam atau ekosistem laut besar. Sebagian kabel memiliki lapisan khusus yang melindunginya dari kerusakan. Dengan begini, hiu yang lapar atau ikan yang penasaran tidak akan menggigit kabel itu. Pohon bisa bicara, tidak seperti manusia, tapi mereka punya cara komunikasi sendiri. Akar mereka tersambung melalui jaringan jamur bawah tanah. Jaringan itu mendapat julukan Wood Wide Web. Hah? Berkat jaringan ini, pohon bisa berbagi sumber daya dengan satu sama lain. Seperti itulah mereka bicara. Mereka menggunakan jamur ini untuk mengirimkan nutrien dan air dari satu pohon ke pohon lain. Misalnya, ada pohon induk dan pohon yang lebih kuat dan lebih tua dari pohon lain di hutan. Lalu, pohon itu membagikan sebagian gizi dan gulanya dengan pepohonan kecil yang tumbuh di dekatnya. Terima kasih, Bu. Lihat serangga yang terbang pada cuaca cerah ini. Apa mereka terkena luka bakar karena matahari? Serangga yang menghabiskan sebagian besar waktunya di alam terbuka tidak terkena luka bakar. Mereka punya eksoskeleton gelap yang mengandung melanin. Seperti itulah mereka menghalau sinar UV. Tapi serangga yang hidup di bawah tanah dan di dalam air atau makhluk nokturnal memiliki kulit yang lebih pucat dan tipis. Jika terlalu lama berada di luar pada siang hari, mereka bisa terkena luka bakar atau bahkan lebih parah. Mereka bisa dimakan. Kecepatan kutu mungkin jauh lebih cepat daripada dugaanmu. Hewan ini bisa berakselerasi lebih cepat daripada pesawat antariksa. Kutu loncat bisa melompat sampai 8 cm hanya dalam 1 milidetik. Itu cepat banget loh. Akselerasi atau percepatan adalah istilah untuk perubahan kecepatan suatu benda dalam selang waktu tertentu. Kita mengukurnya dalam satuan G. Gravitasi di permukaan bumi menciptakan percepatan 1G, yaitu 9,8 meter per detik kuadrat. Percepatan pesawat ulang-alik sekitar 5G. Tapi saat kutu melompat, hewan ini mengalami percepatan 100G. Perbedaannya bisa sebesar itu karena di tubuh kutu ada sejenis protein melar mirip karet yang memungkinkan serangga ini untuk menyimpan dan melepaskan energi saat dibutuhkan. Tahu kan benjolan plastik kuning yang sering kamu lihat di sepanjang tepi peron stasiun kereta itu? Secara resmi, itu disebut TGSI, yaitu singkatan dari Tactile Ground Surface Indicators. Meski kelihatannya kecil, tapi butuh banyak pekerja untuk memasangnya. Pertama, mereka perlu menggerinda garis kuning dari peron, lalu memasang pembatas baja ke tempatnya. Dengan begini, para pekerja tahu di mana mereka harus mengebor lubang. Mereka wajib punya alat bor khusus yang akan membuat lubang dengan jarak yang tepat. Begitu semua lubangnya beres, kisi yang kelihatan aneh ini muncul di tanah. Kemudian para pekerja mulai memalu lesung plastik ini satu persatu.
Benjolan-benjolan ini adalah bagian dari permukaan peringatan tepi platform. Tujuannya adalah untuk memberikan peringatan kepada orang-orang dengan gangguan penglihatan dan memberikan informasi bahwa mereka sudah terlalu dekat dengan tepi peron kereta. Petir punya suhu yang super tinggi, yaitu sekitar 27.760 derajat Celcius, alias 5 kali lebih panas daripada permukaan matahari. Umumnya, petir menyambar lebih dari 8 juta kali sehari di seluruh dunia, atau sekitar 93 sambaran per detik. Meski banyak orang percaya sebaliknya, sebenarnya petir bisa menyambar di tempat yang sama 2 kali loh. Petir juga cenderung membidik objek tunggal, tinggi dan runcing. Contohnya aja, gedung Empire State disambar sampai 100 kali setahun. Apa kamu termasuk orang yang menghubungkan bau jeruk dengan kata bersih? Alasannya, zaman dulu, orang-orang sering memakai jeruk nipis untuk bersih-bersih rumah. Sarinya mengandung asam sitrat yang melarutkan kerak kapur dan membantu mengembalikan kilau banyak benda, seperti panci tembaga. Oleh karena itu, orang-orang mengekstrak minyak lemon dari kulitnya dan menggunakannya untuk semir kayu. Bahkan, setelah deterjen komersial dan krim pembersih muncul di pasaran, orang-orang masih lebih suka menambahkan minyak lemon karena aromanya yang harum. Boeing menggunakan kentang saat mencoba meningkatkan Wi-Fi di pesawat mereka. Kita tentu nggak bisa memaksa orang-orang duduk diam selama berhari-hari saat sistem Wi-Fi baru sedang diuji. Tapi Boeing masih butuh sesuatu yang bisa meniru kondisi penumpang dalam penerbangan. Jadi, gimana kalau pakai kentang? Ini adalah pilihan yang sempurna karena akibat kandungan air dan kimianya, sayuran ini menyerap dan memantulkan sinyal gelombang radio dengan cara yang sama seperti tubuh kita. Kamu mungkin menganggap bunga teratai sebagai objek rapuh yang mengapung dengan tenang di permukaan air, seperti daun. Jadi, kamu pasti kaget kalau tahu daun ini bisa menopang berat 30 kg. Itu setara berat anjing besar, kayak anjing gembala Bergamasco atau anjing gunung Bernese. Tapi supaya daun teratai bisa menopang beban ini, kamu harus menyalurkan beratnya secara merata di seluruh permukaan. Misalnya, dengan meletakkan selembar triplex di atas daun teratai. Kalau ketemu satu T-Rex aja di jalan pasti serem kan? Nah bayangin ada 2,5 miliar raja dino yang ganas ini berkeliaran di berbagai lokasi di seluruh bumi. Para ilmuwan meyakini sebanyak inilah jumlah T-Rex yang mungkin pernah menjelajahi planet kita. Tapi nggak semuanya sekaligus ya. Ada lebih dari 127.000 generasi dinosaurus ini selama beberapa juta tahun. Tapi tetap aja serem. Jarak bulan dengan kita jauh sekali. Mars, Saturnus, dan Jupiter bahkan lebih jauh lagi. Tata surya sangatlah besar. Galaksi Bima Sakti rumah kita bahkan lebih besar lagi. Dan jangan lupa, ada banyak galaksi lain di luar sana yang mungkin gak akan pernah kita temukan. Meski para ilmuwan terus menemukan objek luar angkasa baru setiap saat. Tapi cuma 5% alam semesta yang bisa terlihat. Bagian yang terlihat ini meliputi planet, bulan, bintang, galaksi, dan objek angkasa lainnya. Kita nggak bisa melihat sisanya dan nggak tahu kayak apa bentuknya. Sebagian besar alam semesta, lebih dari 70%-nya terdiri dari energi gelap. Materi gelap membentuk 25% sisanya, tapi kita nggak bisa mendeteksinya. Materi gelap tidak berinteraksi dengan materi biasa. Materi ini juga nggak kelihatan dan tidak memancarkan cahaya atau segala bentuk radiasi elektromagnetik. Meski begitu, para ilmuwan percaya materi ini ada karena beberapa efek gravitasi unik yang dialami galaksi dan gugus galaksi. Misalnya, menurut hukum fisika, bintang yang terletak di tepi galaksi spiral berputar seharusnya mengorbit jauh lebih lambat daripada bintang yang dekat dengan pusat galaksi. Pusat galaksi adalah tempat di mana jumlah terbesar materi terlihat berkumpul. Tapi bintang-bintang ini bergerak dengan kecepatan yang kira-kira sama, terlepas dari lokasinya di piringan galaksi. Dan ini cuma masuk akal kalau kita berasumsi bahwa bintang-bintang di tepi galaksi berada di bawah pengaruh gravitasi dari massa yang tidak terlihat. Massa ini mungkin bersembunyi di lingkaran cahaya yang mengelilingi galaksi. Kamu tahu nggak manusia bisa loh menghasilkan bisa? Yang pasti nggak langsung sih. Tapi secara teknis manusia bisa melakukannya. Semua reptil dan mamalia mampu melakukannya. Biasanya kita melihat kemampuan ini pada makhluk seperti ular,
laba-laba, atau kukang yang merupakan satu-satunya spesies primata berbisa yang kita tahu. Para ahli biologi telah menemukan genetik masa lalu yang sama antara bisa dan air liur, yang berarti reptil berbisa dan mamalia punya nenek moyang jauh yang sama. Kelenjar air liur mirip mangkuk kosong, sementara kelenjar bisa adalah mangkuk yang sama, tapi berisi bisa. Kita nggak kekurangan mekanisme atau gen tertentu, kita cuma nggak punya protein khusus yang bisa membantu mengisi mangkuk ini. Artinya, siapapun dan apapun yang punya kelenjar liur berpotensi menjadi berbisa, mulai dari tikus hingga manusia. Ada alasan kenapa kita semua suka aroma hujan. Aroma ini bahkan punya nama sendiri, yaitu petrichor. Air nggak berbau, tapi saat hujan turun, udara dipenuhi aroma yang nikmat ini. Ini terjadi karena ada molekul khusus bernama geosmin yang dibuat oleh bakteri penghuni tanah. Nah, kamu melihat keluar dan menyadari hujan sedang turun. Pada saat itu, kantong udara kecil terbentuk dan berisi sejumlah kecil molekul-molekul ini. Hujan awalnya menjebak, lalu melepaskan kantong-kantong udara ini. Dengan begitu, molekul-molekul ini terlepas ke udara, lalu kemana-mana dan menghasilkan aroma hujan yang khas. Oh iya, hujan gak melulu berbentuk tetesan air loh. Ikan, katak, atau objek aneh lain yang gak pernah kamu duga juga bisa jatuh dari langit. Meski jarang, kasus-kasus kayak gini beneran terjadi, terutama saat badai petir yang kuat. Angin tornado bisa jadi sangat kuat sampai-sampai bisa melontarkan objek dan hewan ke udara. Lalu pada akhirnya, semua itu harus turun lagi. Sebuah kota kecil di Australia melaporkan ratusan ikan jatuh dari langit pada tahun 2010. Ada planet di luar sana yang punya hujan unik juga. Di Venus, serta di beberapa planet dan bulan lain, hujan terbuat dari metana dan asam sulfat. Bahkan, di sebuah planet yang jaraknya 5.000 tahun cahaya dari kita, tetesan air hujannya terbuat dari besi. Jauh di dalam Uranus, Saturnus, dan Neptunus, mungkin ada hujan berlian. Sulit membuktikannya karena planet terluar tata surya kita sangat sukar dipelajari. Tapi para ilmuwan berasumsi bahwa tekanan ekstrim di planet-planet ini mungkin mengkristalkan atom karbon dan mengubahnya menjadi berlian. Para ilmuwan meyakini 2,2 juta pon berlian mungkin terbentuk di Saturnus setiap tahunnya. Ada kota kecil di Norwegia yang terletak di utara lingkar Arktik. Di sana, matahari tidak terbenam sama sekali mulai dari tanggal 18 Mei sampai 26 Juli. Makanya, penduduk di sana berniat menghilangkan konsep waktu. Selama periode itu, di luar selalu terang, dan orang-orang menyesuaikan kegiatan mereka. Kalau kamu datang ke sana dan jalan-jalan di sana di tengah malam, misalnya jam 2 pagi, kamu bisa melihat orang-orang main sepak bola, potong rumput, ngecat rumah, atau berenang. Manusia hanya menggunakan sebagian kecil dari jumlah total air di planet kita. Memang benar bahwa sekitar 71% permukaan bumi tertutup air, tapi kita cuma bisa memanfaatkan 0,3%-nya. Sisanya berada di lapisan es, gletser, lautan, tanah, atau mengambang di atmosfer bumi. Dan itu nggak bisa kita akses. Ada tempat-tempat di bumi yang tidak bisa dilewati pesawat terbang. Ini adalah zona wilayah udara terbatas yang tidak dapat dilewati karena alasan keamanan atau kerahasiaan. Ada 5 jenis zona lindung: area budaya, politik, sejarah, dan signifikansi lingkungan. Dan area yang dilindungi untuk memastikan keamanan pengunjung. Mari kita lihat yang paling terkenal dari mereka. Pertama, Washington DC dan Gedung Putih. Ini adalah zona yang sangat terlindungi. Tidak ada yang bisa terbang di atasnya jika tingginya kurang dari 5.500 meter di atas permukaan laut. Ada bandara yang dekat dengan Gedung Putih dan pembatasan menyebabkan banyak masalah bagi pilot dan penumpang. Pilot harus bermanuver dengan sangat hati-hati agar mereka tidak memasuki zona terlarang karena konsekuensinya cukup berat. Penumpang biasanya merasa tidak nyaman di awal penerbangan mereka. Semua ini karena manuver yang harus dilakukan pilot menghindar agar tidak memasuki zona aman. Suatu kali, pada tahun 2005, seorang pilot secara tidak sengaja berbelok ke zona ini.
Dan hanya karena itu, seisi gedung Capitol Hill dievakuasi. Mereka tidak mau mengambil risiko jika ada seseorang atau sesuatu memasuki wilayah udara yang dilindungi. Secara otomatis dianggap berbahaya. Selanjutnya adalah Camp David yang dibangun pada tahun 1938 di pedesaan Maryland. Awalnya, camp itu disebut High Catoctin, namun pada tahun 1953, Presiden Amerika Serikat ke-34, Dwight D. Eisenhower, menamanya Camp David untuk mengenang ayah dan cucunya. Camp David adalah kediaman Presiden Amerika Serikat. Tempat ini juga digunakan untuk menjadi tuan rumah perwakilan negara-negara asing. Karena ada begitu banyak orang penting yang tinggal di tempat ini, ada zona larangan terbang 5 km di sekitarnya dan zona larangan terbang 8 km di atas permukaan laut di atasnya. Tempat berikutnya juga penting bagi salah satu mantan Presiden Amerika. Kompleks keluarga Bush adalah kediaman musim panas keluarga George Bush di Maine. Keluarga Bush masih sering mengunjunginya. Jadi kamu tidak bisa terbang di atas tempat ini jika ketinggiannya lebih rendah dari 300 meter di atas permukaan laut. Zona larangan terbang lainnya adalah Kennedy Space Center di Mare Island, Florida. Tidak ada yang bisa melakukan perjalanan di atasnya jika mereka terbang kurang dari 1.500 meter di atas permukaan laut. Tempat ini sangat terlindungi karena aktivitas NASA di dalam dan sekitar pulau tersebut. Tempat berikutnya terletak di sini, di Minnesota Utara di perbatasan dengan Kanada. Ini adalah zona hutan belantara yang disebut The Boundary Waters Canoe Area Wilderness. Ini adalah area rekreasi nasional dan area hutan belantara yang paling banyak dikunjungi di Amerika Serikat. Banyak orang hiking, memancing, dan berkano di sana. Perlindungan suaka alam yang indah ini dimulai pada tahun 1902. Pada tahun 1949, wilayah udara di seluruh kawasan ini dalam jarak 1.200 meter di atas permukaan laut juga dilindungi. Perahu bermotor dan mobil salju juga dilarang di sana. Semua untuk melindungi keindahan alam dan habitat alami tempat itu. Tempat lain adalah, kamu pasti tidak akan pernah menebaknya, Disneyland dan Disney World. Benar, wilayah udara Disneyland memiliki tingkat perlindungan setara dengan Gedung Putih dan Kennedy Space Center. Pelarangan terbang di atas taman hiburan ini tanpa keringanan apapun, dan pembatasannya setinggi 900 meter di atas permukaan laut. Undang-undang ini diperkenalkan pada tahun 2003 untuk memastikan keamanan taman dan pengunjungnya. Zaman sekarang, kamu tidak akan pernah melihat pesawat atau bahkan satu drone pun terbang di atas tempat itu, kecuali mereka memiliki izin khusus. Sekarang, mari kita pergi ke seluruh dunia. Bukan hanya Amerika Serikat yang memiliki larangan seperti itu, ada banyak tempat yang lebih dilindungi seperti yang telah aku sebutkan tadi. Mari kita mulai dengan lubang besar di permukaan bumi ini, diameternya 1.200 meter. Jaraknya lebih besar dari ketinggian bangunan tertinggi di dunia, Burj Khalifa. Bahkan, 1,5 kali Burj Khalifa. Kedalamannya juga melebihi 525 meter, yang berarti lubang itu bisa muat bangunan 140 lantai. Lubang raksasa ini adalah tambang berlian yang terletak di Mirny, sebuah kota di Siberia. Suhu musim dingin rata-rata di sini adalah minus 35 derajat Celcius. Kamu tidak bisa menerbangkan helikopter di atas tambang karena berbahaya. Saking besarnya, tambang ini mengacaukan aliran udara. Udara di dalam tambang jauh lebih hangat daripada di luar. Ketika kedua aliran udara ini bercampur, itu menciptakan pusaran. Jika helikopter lewat, pusaran mungkin akan menarik benda itu masuk ke lubang. Kemudian helikopter akan kehilangan ketinggian dan jatuh. Tempat lainnya adalah Istana Buckingham, City of Westminster, Inggris. Terbang di atas gedung ini dilarang untuk melindungi keluarga kerajaan. Tidak hanya ratu yang tinggal di istana, tapi juga merupakan markas administratif Inggris Raya. Banyak sekali pertemuan dengan perwakilan asing di sana. Pesawat tidak bisa terbang di atas Kastel Windsor juga, karena disitulah keluarga kerajaan tinggal. Peru melarang pesawat terbang di atas situs bersejarah terkenal, Machu Picchu, pada tahun 2006. Larangan itu bertujuan melindungi situs bersejarah tersebut juga satwa liarnya. Selanjutnya adalah Taj Mahal, India. Makam ini selesai dibangun pada tahun 1653, terletak di Agra di bagian utara India.
Makam ini menjadi salah satu tempat yang paling tersohor di dunia dan dilindungi oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia. Ini bukan hal yang aneh. Taj Mahal yang dikunjungi oleh lebih dari 6 juta orang setiap tahunnya sangat dilindungi. Daerah ini telah menjadi zona larangan terbang sejak 2006. Undang-undang ini diberlakukan untuk melindungi bangunan dan para pengunjung. Meskipun tidak ada larangan resmi, pesawat lebih memilih untuk menghindari daerah tertentu di planet kita. Salah satunya adalah Himalaya. Pegunungan Himalaya tingginya lebih dari 8.000 meter. Dengan Gunung Everest, titik tertinggi di bumi, mencapai 8.850 meter. Sebagian besar pesawat terbang sekitar ketinggian 9.145 meter yang terlalu dekat dengan puncak gunung. Untuk menjaga jarak minimum, pesawat harus terbang lebih tinggi, yang tidak mungkin. Selain itu, angin bertiup terlalu kuat di atas pegunungan, dan hal ini membuat pesawat sulit bermanuver. Pesawat membutuhkan rute dengan kemungkinan pendaratan darurat dan dengan layanan radar terbaik, kalau-kalau ada yang tidak beres selama penerbangan. Masalahnya adalah hampir tidak ada layanan radar di Himalaya, dan pilot tidak akan dapat berkomunikasi dengan pengendali lalu lintas udara di darat. Pendaratan darurat hanya mungkin dilakukan pada permukaan datar, dan tidak ada tempat seperti ini di wilayah Himalaya. Risikonya terlalu tinggi dengan gunung yang bertebaran di mana-mana. Selain itu, jika sesuatu terjadi pada pesawat, misalnya dekompresi kabin, pada ketinggian seperti itu, pesawat hanya akan memiliki cukup oksigen selama sekitar 20 menit. Begitu oksigen habis, pesawat harus turun hingga setidaknya 3.050 meter di atas permukaan laut untuk mengisi kembali cadangannya. Dan itu tidak mungkin dilakukan di Himalaya karena begitu banyak pegunungan. Rute berat lain adalah melewati kutub. Untuk melewati rute yang satu itu, pesawat butuh persetujuan khusus. Masalahnya adalah kutub dapat mengacaukan sistem navigasi pesawat. Kompas di sana jadi liar dan sama sekali tidak berguna. Kutub utara bumi memiliki medan magnet yang sangat kuat dan terus berubah. Jika medan magnet bergerak, utara yang sebenarnya mulai melenceng dari apa yang dilihat pilot di perangkat mereka. Pilot akan kesulitan menemukan landasan pacu yang benar. Landasan pacunya diberi nama sesuai dengan seberapa jauh posisinya dari kutub utara yang sebenarnya. Jika medan magnet bergerak dan pilot harus menyesuaikan navigasi, mereka tidak dapat memastikan apakah mereka akan mendarat di landasan pacu yang benar. Jadi, hanya beberapa pesawat yang benar-benar terbang ke sana dan harus melalui persiapan khusus, mendapatkan perangkat navigasi tertentu dan persetujuan untuk bepergian ke sana. Tapi tetap tidak ada yang terbang langsung di atas kutub utara. Meskipun pesawat terbang di atas lautan dan perairan yang lebih kecil, jika ada rute alternatif yang melewati darat, pesawat akan selalu memilihnya. Menariknya, terbang di atas air biasanya lebih mulus daripada terbang di atas tanah, terutama di ketinggian yang lebih rendah. Itu karena ada sedikit turbulensi di sana. Penyebab utama turbulensi adalah udara panas yang naik dari tanah. Saat kamu terbang di atas air, masalah ini tidak ada, penerbangan pun lebih nyaman. Tapi terbang di atas tanah lebih aman. Kalau aku sih lebih suka sedikit guncangan daripada tidak punya kesempatan untuk mendarat jika terjadi keadaan darurat. Pesawat yang melakukan penerbangan lintas samudra biasanya memiliki 4 mesin. Untuk pesawat bermesin ganda, hal ini terlalu berbahaya. Mereka lebih suka rute banyak bandara dalam perjalanan yang dapat menerima jenis pesawat khusus ini kalau terjadi keadaan darurat. Bayangkan jika terjadi kerusakan mesin. Dalam hal ini, pesawat harus bergantung pada mesin yang tersisa untuk membawa pesawat ke bandara terdekat dan mendarat dengan selamat. Tidak ada begitu banyak bandara di, katakanlah, Samudra Pasifik. Badai kencang tiba-tiba menerjang tanpa bisa diantisipasi. Kalaupun mau menepi lagi, kondisinya sudah terlalu membahayakan. Deru angin dan deburan ombak terus meninggi. Dan tiba-tiba di depanmu muncul pulau kecil yang sangat rimbun. Kamu dan temanmu lagi naik perahu sejauh 40 km dari lepas pantai Brasil. Saat itu kamu lagi mancing dan gak tahu menau ada awan pekat. Lalu kamu mendekati pulau asing itu. Hah? Kok di belakangmu ada kapal penjaga pantai? Para krunya berteriak histeris ke arahmu, tapi suara mereka gak bisa terdengar. Lalu temenmu ngejelasin, kata mereka kita gak boleh masuk ke pulau itu, tapi kamu gak mau menggubrisnya. Kapalmu terus melaju ke sana karena memang gak ada jalan lain.
Ternyata pulau itu dikelilingi bebatuan runcing yang mencuat dari laut. Bentuknya mirip pisau tajam yang tiba-tiba muncul dalam gelap. Di sini kamu baru ngerti maksud para penjaga pantai tadi. Tapi semuanya udah terlambat. Perahu menabrak batu hingga bagian bawahnya hancur. Kalian mulai tenggelam di tengah guyuran hujan dan angin kencang. Tubuh kalian terhempas ke laut dan tiba-tiba semuanya menjadi gelap. Kamu baru terbangun saat hari sudah terik dan kerongkonganmu terasa kering. Temanmu masih tertidur di dekat onggokan perahu yang telah hancur. Rupanya kalian harus nunggu tim penyelamat untuk keluar dari sini. Dan di siang bolong begini, kamu bisa melihat kondisi pantai yang sangat membahayakan. Di sekelilingnya ada banyak batu runcing. Untung aja ya kalian bisa selamat, tapi kalian akan sangat kesulitan keluar dari sini. Mending cari makanan dulu aja lah. Jadi kamu nyari buah kelapa dan pisang di dekat pantai. Dan temanmu balik ke reruntuhan perahu buat ngambil kotak obat. Kemudian kalian menjauhi pantai berpasir itu menuju ke hutan lebat. Baru berjalan beberapa langkah, kalian udah disambut oleh bunyi desis misterius. Kamu nengok ke temanmu dan tatapannya langsung berubah jadi horor. Keringat dingin bercucuran di dahimu dan kakimu kayak nginjek sesuatu. Ih, apaan nih? Semuanya bisa merayap dan jumlahnya banyak banget. Saat kamu melihat ke bawah, puluhan ular udah meliuk-liuk di tanah. Ada yang melilit kakimu, ada juga yang merayap ke pohon. Pulau ini dipenuhi ular. Jangan banyak gerak, kata temenmu. Kayaknya aku tahu tempat ini deh. Kamu pengen nanya maksudnya, tapi suaramu tiba-tiba lenyap. Temenmu langsung ngerti ekspresi wajahmu. Kemudian ngejelasin lebih detail. Kita lagi ada di salah satu tempat yang paling berbahaya di dunia nih. Tepatnya di Pulau Ular Brasil. Spesies ular di sini nggak cuma kaleng-kaleng. Dan Golden Lancehead merupakan salah satu reptil paling berbisa di seluruh dunia. Habitatnya cuma ada di pulau ini. Dan mereka telah berevolusi secara alami tanpa intervensi dari spesies ular lain. Bahkan bisanya 5 kali lebih ampuh dari bisa ular biasa. Jadi Golden Lancehead telah menjadi penguasa pulau ini. Cuma di sini ada hewan melata sampai sebanyak ini. Dan kali ini sang penguasa pulau semakin girang karena target mangsanya nambah 2. Kemungkinan besar kalian gak akan bisa bertahan hidup. Tapi kalian harus berusaha semaksimal mungkin. Jangan bengong aja dong, kamu perlu nyari tongkat gede sebagai penolong utamamu. Kalau kamu ngelihat ular berbisa, sebaiknya mundur perlahan. Tapi di sini, ularnya banyak banget. Semuanya kelihatan agresif dan kelaparan. Kalian mulai ngelawan ular itu dengan tongkat. Tapi kawanannya terus berdatangan. Malahan ada yang jatuh dari pohon lalu mendarat di bahumu. Akhirnya lehermu jadi target gigitannya. Bisa ular ini langsung masuk ke aliran darah hingga ngefek ototmu. Tubuhmu jadi sulit digerakin dan lehermu mulai bengkak. Temanmu menggendongmu ke dalam hutan. Dan di sela-sela pohon ada mercusuar tua. Bangunannya kelihatan paling menonjol. Dan penjaga pantai masih datang ke situ setahun sekali. Temanmu berhasil mendobrak pintu dan membaringkanmu di lantai. Kamu mulai takut dengan bahaya gigitan ular tadi. Tapi nggak masalah kok, kan dia seorang dokter. Dia menyuntikmu agar kamu bisa sembuh. Lalu kamu bisa istirahat sebentar sebelum bahaya lain mulai muncul. Dia bilang ular unik ini telah ada di sini sejak ribuan tahun yang lalu. Pulau ini pernah menyatu dengan Brasil selama bertahun-tahun, tapi luapan air laut telah membuatnya terpisah dari daratan Amerika. Pulau ini kemudian terisolasi dari lingkungan sekitar dan ngebentuk ekosistem unik. Ular vipernya kemudian berevolusi menjadi Golden Lancehead dan langsung merajai semua hewan lain. Tapi kok ular ini bisa bertahan hidup tanpa makanan meskipun terisolir ya? Semuanya berkat bantuan alam dan proses evolusi. Jadi, pulau ini pernah menjadi tempat singgah bagi banyak burung. Mereka berhenti di sini untuk beristirahat selama migrasi panjang. Tapi malah akhirnya, kawanan burung ini menjadi santapan para ular. Gigitan Golden Lancehead ini awalnya nggak membahayakan burung. Mereka cuma ketakutan dan terbang menjauh. Hingga si ular akhirnya kehilangan mangsa. Tapi setelah berevolusi selama bertahun-tahun, sang penguasa pulau punya racun yang sangat ampuh. Satu gigitannya aja
bisa melumpuhkan burung yang kena sial. Menurut legenda, bajak laut telah ngumpetin harta karun di pulau ini. Dan biar nggak ada yang bisa nemu, bajak laut itu membawa ular sebagai penjaga emasnya. Padahal di sini nggak ada harta karun sama sekali. Tapi para bajak laut modern mulai tertarik untuk berkunjung. Ular golden lancehead termasuk komoditas mahal dan para kriminal sering memburunya. Makanya, para penjaga pantai selalu berpatroli di sekitar pulau. Orang biasa nggak boleh menginjakan kaki di tempat ini. Dan kalaupun ada yang bisa lolos, mereka harus melewati batu. Cuma ahli biologi dan saintis yang boleh masuk untuk meneliti faunanya. Di tim ini juga harus ada dokter untuk berjaga-jaga kalau mereka kena bisa ular. Jadi di sini ada bajak laut dan kawanan ular berbisa. Tapi ada hal lain yang lebih nyeremin. Kali ini, kamu mulai mendengar suara gemerisik di seisi mercusuar. Ribuan cakar kecil mukulin tembok dan seluruh lantai. Ternyata, di situ ada kecoa raksasa. Beberapa di antaranya berukuran setengah telapak tanganmu. Serangga ini merayap di balik pakaianmu. Kalian menjerit ketakutan dan langsung kabur dari mercusuar. Kamu buru-buru menuju pantai dan menceburkan diri ke air. Kayaknya semua kecoa tadi udah pergi dari bajumu tuh. Dan ternyata, gak cukup sampai di situ. Di dekatmu terdengar dengungan aneh dan kamu mulai celingukan. Rupanya, sekumpulan serangga terbang sudah memenuhi udara. Ada belalang, ribuan serangga ini menuju ke arahmu. Dan untuk menghindar, kamu nyebur ke bawah air sambil nunggu sampai mereka pergi. Akhirnya bisa menepi ke pantai lagi. Dan ular di sini cuma sedikit. Karena takut mendekati hutan, kalian menunggu berjam-jam sampai tim penyelamat tiba. Kamu bikin pola di atas pasir sambil gemeteran. Pokoknya kamu udah kapok banget datang ke tempat ini. Akhirnya kapal penjaga pantai yang kalian tunggu telah tiba. Dan kamu ngasih tahu mereka kalau kalian nggak sengaja terdampar di situ. Mereka mempercayai ceritamu dan segera melakukan evakuasi. Di atas kapal, kamu ngebayangin skenario kalau banyak ular berbisa tiba-tiba muncul di desa atau kota kecil. Pasti heboh banget ya masalah yang akan dihadapi para penduduknya. Tapi sebetulnya nggak perlu dibayangin kok. Ada satu desa yang para penduduknya bisa hidup berdampingan dengan ular kobra berbisa. Tapi semuanya biasa-biasa aja. Mereka bisa hidup berdampingan dengan reptil ini. Kamu udah sampai di desa Setpal di India. Desa ini dihuni oleh sekitar 2.600 orang dan terletak di tengah hutan. Cuacanya ngabul juga nih. Tapi nggak apa-apa, para penduduk di sini ramah dan responsif kok. Kalau kamu mampir ke salah satu rumah mereka, akan ada pemandangan yang sangat langka. Ular king cobra terlihat merayap di sekitar perabot sambil makan telur dan daging. Padahal bisa ular ini termasuk yang paling mematikan di seluruh dunia loh. Bahkan reptil ini punya spot khusus untuk berteduh dari terik matahari, minum air, dan makan. Para penduduk menyukai kobra ini seperti hewan peliharaan. Ular kobra bisa bebas berkeliaran di desa ini. Mereka bisa masuk ke rumah-rumah, merayap di jalanan, dan ikut makan malam bareng manusia. Penduduk lokal juga menganggap mereka sebagai bagian dari masyarakat. Hewan ini sangat dipuja-puja. Mereka juga terbiasa dengan keberadaan manusia. Dan kerennya lagi, gak pernah ada kasus tragis di desa ini yang disebabkan oleh gigitan kobra. Cuma di sini manusia bisa akrab dengan kobra. Kamu bisa berenang gak? Sip. Soalnya aku mau ngajak kamu pergi ke titik terdalam Samudra Pasifik. Nah, pakai sepatu katakmu dulu. Bagian terdalam di Palung Mariana menunggumu. Sekarang. Ayo nyemplung. Sip deh. Mari kita mulai. 0,3 meter di bawah air. Di kedalaman ini kamu bisa berenang tanpa peralatan khusus seperti masker. Wah, lihat ada pengunjung lain. Atau paus ya? 3 meter di bawah air, ini agak lebih dalam dibanding kolam umum dan pantai pada umumnya. Kamu bisa melihat ikan warna-warni dan bahkan fitoplankton yang makan dari sinar matahari. 8 meter ke bawah, ini adalah kedalaman tempat fondasi kota apung Venesia di Italia berdiri. Para pembuatnya menaruh tiang pada kedalaman itu, kemudian membangun rumah dan jalanan. 10 meter di bawah air, kamu mulai merasakan tekanan. Saat berada di permukaan, kamu berada di bawah tekanan atmosfer, sekitar 15 psi atau pon per inci persegi. Tapi di sini, di kedalaman 10 meter, tekanan ini berlipat ganda. Semua kantong udara di tubuhmu, seperti paru-paru atau telingamu, mulai tertekan akibat tekanan ini, sehingga kamu merasa kurang nyaman. Tapi jangan khawatir, organ-organmu lunak dan elastis. Jadi, kamu bisa terus menyelam.
12 meter di bawah air. Ups, kamu kehabisan udara. Rata-rata manusia bisa menahan napas selama 30-90 detik. Rekor saat ini super keren. 24 menit lewat 37 detik. Wow, oke. Kamu perlu peralatan selam untuk menyelam lebih jauh. Nih, ambil. Ya, sama-sama. Turis menyelam ke kedalaman ini untuk melihat terumbu karang. Nggak butuh keterampilan khusus untuk ini, tapi kamu dilarang menyelam lebih dalam tanpa latihan atau lisensi. 14 meter ke bawah. Hati-hati, ada hiu yang berenang di sini untuk mencari makanan, kayak kamu misalnya. Kadang, wisatawan turun ke kedalaman ini dengan kandang yang aman untuk melihat hiu dari dekat. Kamu sebaiknya menjauh dari predator ini dan jangan menarik perhatiannya. Jadi, pastikan kamu nggak pakai perhiasan yang terang dan berkilau ya. Hiu suka benda-benda kayak gitu. 19 meter di bawah air. Kamu bisa melihat lab Aquarius Reef Base di Florida pada kedalaman ini. Kalau kamu di Florida pastinya. Lab ini merupakan bangunan utuh dengan banyak ruangan yang dipakai untuk mengeksplorasi dasar laut yang dapat diakses lewat palka. 32 meter ke bawah. Kamu melihat benda mirip lonceng aneh yang bergantung dari rantai. Orang-orang biasa menggunakan alat ini untuk penyelaman dalam sekitar 400 tahun lalu. Mereka menurunkan lonceng itu dengan rantai dari kapal bersama penyelam yang ada di dalamnya. Ada cukup udara di dalam lonceng ini untuk bernapas. Dengan begitu, mereka bisa menjelajahi kapal-kapal tenggelam berisi harta karun. 42 meter. Pada kedalaman ini, kamu bisa menemukan kota tenggelam di Danau Qiandao, Tiongkok. Kamu masih bisa melihat jalanan, perumahan, dan kuil di sana. 100 meter. Wow, kamu hampir saja ditabrak paus biru besar. Kok bisa nggak kelihatan sih? Paus biru yang ukurannya setara 2 gerbong kereta api biasanya berenang di kedalaman ini. Shh, dengerin nyanyiannya sebentar yuk. Indahnya. Sip, ayo, lanjut lagi. 200 meter. Disinilah sebagian besar kehidupan laut berakhir. Sinar matahari tidak bisa menembus air lebih dalam lagi. Ikan-ikan yang ada di bawah kedalaman ini lagi sangatlah unik. Seperti angler ini, bentuknya seaneh ini karena harus beradaptasi dengan tekanan tinggi di sini. 214 meter di bawah air. Ini adalah batas akhir tempat kamu bisa melihat manusia tanpa peralatan selam. Pria ini memegang gelar orang terdalam di bumi. Dan cuma dia yang berhasil mencapai kedalaman ini. Tekanan air pada tubuhnya di sini sekitar 20 kali lebih besar dibanding di permukaan. 300 meter. Wah, suara apa tuh? Wow, ada kapal selam. Ini kedalaman maksimum kapal selam. Beberapa kapal selam bisa melesat dengan kecepatan 42 km per jam. Fakta unik, burung unta bisa berlari 2 kali lebih cepat. Tapi dia nggak bisa berenang sih. 332 meter. Dadah penyelam scuba. Kamu cuma bisa lihat mereka sampai sini. Rekor dunia dicatat di Laut Merah. Si penyelam cuma butuh 12 menit untuk mencapai kedalaman ini. Tapi dia butuh 15 jam untuk kembali ke permukaan guna menghindari sakit dekompresi. Jadi sekarang kamu harus memakai setelan selam atmosferik yang sepenuhnya tersegel. Dan kamu nggak akan merasakan tekanan air yang besar pada tubuhmu kalau pakai itu. 443 meter. Kalau kamu memasukkan gedung Empire State ke dalam air, ujungnya akan ada di sini. Sementara semua karpet di dalamnya pasti basah. 700 meter ke bawah, tekanan air di sini 70 kali lebih besar dibanding di permukaan. Bagian plastik yang fleksibel dari setelanmu nggak bisa menahan tekanan sebesar ini. Jadi, ada paket ekspres nih. Ini adalah kapal selam lautan super dalam. Sekarang, kamu bisa lanjut nyelam sampai mentok. 830 meter. Di sini, kamu bisa melihat ujung bangunan tertinggi di bumi, Burj Khalifa. Bentar, siapa sih yang nyelupin semua gedung tinggi ini ke sini? 1641 meter. Ini adalah kedalaman salah satu danau tertua dan terdalam di dunia, Danau Baikal. Luas areanya sedikit lebih besar dibanding seluruh negara Belgia. 2450 meter. Ini rekor kedalaman anjungan lepas pantai Perdido di Teluk Meksiko.
dan bagian dengan 3 dek di atasnya hampir setinggi menara Eiffel. 3.646 meter. Ini adalah kedalaman rata-rata Samudra Atlantik. Kamu bisa melihat tabung besar selebar leher jerapah yang sepertinya tidak berujung. Yep, kabel ini menghubungkan Eropa dan Amerika Utara dan digunakan untuk komunikasi via telegraf. 3.750 meter di bawah air. Tiba-tiba, di tengah kegelapan, kamu melihat sesosok kapal. Ya ampun, itu Titanic. Tekanan air yang intens bisa menghancurkan kita manusia di kedalaman ini. Jadi, kamu cuma bisa menyelam menghampiri Titanic pakai kapal selam. 4.000 meter. Waduh, ini adalah ujung dari tambang terdalam di dunia, yaitu tambang emas Emponen di Afrika. Tapi, kamu masih harus menyelam lebih dalam lagi. Yuk, kebut. 6.100 meter. Di sini, kamu bisa melihat puing-puing kapal tua paling dalam, USS Johnston, tenggelam lebih dari 70 tahun lalu. Kamu masih bisa melihat angka 557 di haluannya. 8.000 meter. Di sini, dalam kegelapan total ini, kamu bisa menemukan ikan terdalam di dunia, yaitu Snailfish Mariana. Panjangnya setara anak kucing rumahan dan punya kulit yang hampir transparan. Matanya rabun karena sinar matahari tidak pernah sampai ke sini. 8.850 meter. Kalau kamu mengambil Gunung Everest, membalikkan dan memasukkannya ke Palung Mariana, disinilah kamu melihat ujungnya. Meski ini adalah titik tertinggi di planet kita, perjalanan menyelammu masih jauh. 10.900 meter ke bawah. Di sini, di kedalaman Challenger, kamu masih bisa melihat biota laut. Tapi kamu butuh mikroskop. Bakteri yang tinggal di sini makan dari molekul organik yang mirip minyak. Kalau lebih dalam lagi, selamat, kamu sampai di dasar. Yaitu 11.000 meter. Tekanan di sini 1071 kali lebih tinggi dibanding di permukaan. Tapi kamu bukan orang pertama yang pernah ke sini. Salah satu ekspedisi terakhir ke dasar Palung Mariana dilakukan pada tahun 2012. Seorang pembuat film asal Amerika turun ke sini naik kapal selam yang dia rancang sendiri. Tapi tekanan air merusak beberapa mesinnya, jadi dia kesulitan bermanuver di sini. Sonarnya juga rusak dan beberapa baterainya anjlok. Dia berada di kedalaman Challenger selama sekitar 3 jam dan mengabadikan banyak foto dan video. Kalau lihat bagian dasar ini sendiri, kamu bisa melihat gelembung yang merupakan karbon dioksida dan sulfur cair. Di sini dingin sekali karena tekanan dan suhu ekstrimnya dekat dengan titik beku. Tapi masih ada kehidupan di sini dalam kondisi seberat ini. Ada 3 mikroorganisme yang hidup di sini: Xenophiophora, Amphipoda, dan teripang kecil. Jumlahnya nggak banyak karena sumber makanan di sini juga nggak banyak. Biasanya ada banyak daun palem di dasar laut yang bisa sampai ke sana dari daratan. Tapi jarak Palung Mariana dan pulau-pulau terdekat mencapai 200 km. Jadi, satu-satunya makanan di sini adalah plankton dan sisik ikan dari lapisan atas lautan. Tapi semua ini harus tenggelam belasan ribu meter dulu untuk menjadi makanan bagi para penghuni dasar laut. Tapi bisakah kamu pergi lebih dalam ke kerak bumi? Nah, keluarin aja bor raksasamu dan nyalakan mesin jetnya. Kamu menembus kerak bumi 60 km lagi, dan disinilah ujungnya. Kamu memasuki mantel atas. Ini adalah lautan lava panas yang dalamnya 2.900 km. Kamu harus berenang menembusnya untuk sampai ke inti terluar sedalam 2.270 km lagi. Lalu, kamu baru sampai ke inti bagian dalam. Masuk 1.215 km lagi. Dan, selamat, kamu sampai di pusat bumi. Aku sebenarnya mau nanya, kita keluarnya gimana ya? Sebelumnya aku mau minta maaf dulu ya, tapi matahari sebenarnya tidak kuning. Secara teknis, cahaya matahari itu putih, tapi semuanya berubah karena atmosfer bumi pastinya. Ada efek bernama Rayleigh scattering, yaitu fenomena ketika gas di atmosfer membelokkan cahaya. Efek yang sama juga menjadi penyebab langit tampak biru atau kenapa matahari terbenam terlihat seperti kombinasi yang indah antara merah dan jingga. Selain itu, kalau kamu keluar angkasa, berat badanmu bukan berarti jadi 0.
sebagian besar ilmuwan sepakat bahwa luar angkasa dimulai di titik atmosfer kita memasuki ruang hampa, yaitu 100 km ke atas. Tapi bukan berarti berat badanmu langsung menjadi nol begitu melewati titik ini. Katakanlah kamu berada di roket yang sedang meluncur. Kamu jelas masih merasakan gravitasi bumi, tapi badanmu akan terasa ringan begitu mulai jatuh. Mengorbit sesuatu sebenarnya berarti kamu jatuh selamanya mengitari objek tertentu. Bulan mengorbit kita mengorbit matahari. Seluruh tata surya kita mengitari pusat Bima Sakti, galaksi kita. Semua ini cuma tarian kosmik luar biasa tempat kita jatuh satu sama lain. Nah, kalau kamu ada di ketinggian 400 km di atas bumi, kamu harus menempuh perjalanan 28.200 km mengitari bumi untuk merasakan sensasi jatuh ini. Itulah kecepatan stasiun luar angkasa internasional dan orang-orang yang bekerja di sana saat mengitari planet kita. Sementara itu, kalau kamu menaikkan termostat atau pengatur suhu, level pemanasannya tak akan meningkat. Meski suhunya kamu atur lebih tinggi, mesinmu tak akan melakukan apa-apa. Sebagai contoh, kalau kamu mengatur termostat ke 30 derajat Celcius, bukan kecepatan pemanasannya yang berubah, melainkan hanya suhu targetnya. Kalau kamu mengaturnya lebih tinggi, energi yang kamu buang mungkin sia-sia, dan udara di sekitarmu malah terlalu panas. Nah, 7 ujung runcing di kepala patung Liberty bukan dibuat untuk mewakili 7 benua dan 7 samudera seperti yang beberapa orang kira. Ujung-ujung runcing ini melambangkan sinar matahari, sementara lingkarannya menggambarkan halu. Seolah kalau ada turis yang datang naik kapal, patung itu menyapa mereka dengan bilang, "Halo, selamat datang." Apa kamu pernah mengira musim kemarau itu panas karena planet kita makin dekat ke matahari? Duh, ini cuma mitos ya. Misalnya, saat musim panas terjadi di belahan bumi utara, planet kita tidak benar-benar lebih dekat dengan matahari. Sebaliknya, bumi berada pada titik terjauhnya dari matahari selama bulan Juli dan ada pada titik terdekatnya pada bulan Januari. Musim kemarau terasa panas karena planet kita miring. Saat mengitari matahari, kemiringan bumi memungkinkan energi yang datang dari matahari untuk sampai ke kita dengan sudut yang lebih curam. Anteater tidak memakan semut lewat hidungnya. Anteater menggali sarang semut dengan cakarnya dan meraup semut dari lubang menggunakan lidah super panjangnya. Lidahnya bisa memanjang hingga 2 kali lipat panjang kepalanya. Lidahnya ini lengket dan dipenuhi duri kecil. Jadi, tidak terlalu sulit bagi anteater untuk menangkap semut. Anteater mampu menelan hingga 20.000 semut setiap harinya. Penglihatan T-Rex tidak terlalu buruk loh. Beberapa penelitian menunjukkan T-Rex mungkin punya persepsi yang mendalam, bahkan lebih baik dibanding elang dan Raja Wali masa kini. Selain itu, T-Rex tidak secepat yang ada di film. Berdasarkan struktur tubuhnya, kecepatan bergerak T-Rex mungkin tidak lebih dari 20 km per jam. Karena jika lebih cepat, tulang T-Rex bisa rusak. Tapi itu bukan hal yang buruk, sebab T-Rex lebih sering mengejar dinosaurus yang lebih lambat daripadanya. Wah, kupu-kupu yang lucu. Eits, jangan disentuh, nanti dia nggak bisa terbang lagi. Nah, tenang, itu cuma mitos. Kupu-kupu akan tetap hidup dan bisa terbang kalau kamu menyentuhnya dengan lembut. Kupu-kupu punya sisik di sayapnya, dan sebagiannya mungkin lepas kalau kamu menyentuhnya. Tapi sisik itu tetap tanggal secara alami. Sisik yang bisa ditanggalkan ini mungkin menjadi alasan kenapa kupu-kupu berhasil kabur saat terperangkap jaring laba-laba. Serigala juga tidak benar-benar melolong ke arah bulan. Adegan di film-film itu mungkin keren, tapi di kehidupan nyata, serigala melolong karena aktif pada malam hari. Serigala melihat ke atas bukan untuk menatap bulan, melainkan agar suara lolongannya terdengar sampai jauh. Serigala lain bisa mendengarnya dari jarak 10 hingga 11 km. Serigala melolong untuk berkomunikasi dan bahkan punya suara khusus yang mereka buat saat terlepas dari kawanan.
Kawanan serigala juga tidak selalu punya pejantan alfa. Saat terlalu banyak serigala berkumpul bersama, mereka menjadi kompetitif dan ingin mendominasi satu sama lain. Jadi mungkin terlihat ada seekor serigala yang akhirnya berakhir sebagai pejantan alfa. Tapi di alam liar, serigala tetap saling membantu anggota kawanannya. Serigala yang lebih tua secara alami punya status lebih tinggi, mirip dengan banyak keluarga hewan lainnya. Apa kamu pernah dengar kalau jerapah cuma tidur selama setengah jam sehari? Ups, salah lagi. Jerapah tidur sekitar 4,5 jam sehari. Itu cukup normal di antara hewan yang aktif pada siang hari. Jerapah cenderung berbaring dan tidur kurang dari 11 menit dalam satu waktu. Krokodilia, ordo buaya dan aligator tidak bisa berlari secepat kuda pacuan. Itu cuma mitos. Mereka bisa berlari hingga 20 km per jam saat berada di darat. Tapi meski begitu, mereka tidak bisa berlari terlalu jauh. Mungkin cuma 20-25 meter sebelum akhirnya lelah. Manusia yang super cepat bisa bergerak di kecepatan ini sambil berjalan. Jadi, banyak orang bisa menjauh dari buaya tanpa perlu berlari. Tapi lain ceritanya kalau di dalam air, karena mereka bisa bergerak dengan kecepatan lebih dari 32 km per jam. Kalau kamu mau berenang lebih cepat, mungkin hasilnya sia-sia. Krokodilia bukan kadal. Keduanya bahkan tidak berkerabat. Mereka mungkin mirip, tetapi keduanya berasal dari ordo terpisah. Archosaurus punya 2 garis keturunan. Satunya termasuk burung dan dinosaurus, dan satu lagi termasuk buaya. Kadal tidak ada kaitannya dengan mereka. Dasar sombong. Aligator dan buaya pada dasarnya sama, tapi ini mitos juga ya. Keduanya memang berasal dari famili yang sama dan tampangnya mirip. Tapi mereka berbagi leluhur yang sama dari 65 juta tahun lalu. Itu sudah lama sekali. Tepatnya saat primata mulai berubah menjadi spesies seperti kelelawar. Keduanya terlihat mirip karena punya struktur tubuh yang sangat baik untuk bertahan hidup. Artinya, evolusi tidak perlu menambah atau menghilangkan apapun untuk mengubahnya. Hiu tak bisa mencium satu tetes darah dari jarak berkilo-kilometer. Tapi hiu memang punya area otak sangat berkembang dan besar yang bertanggung jawab untuk mencium bau. Beberapa jenis hiu bisa mendeteksi sedikit darah di dalam air. Misalnya satu tetes darah di kolam renang ukuran olimpiade. Tapi lautan jauh lebih besar dan tidak setenang kolam renang. Artinya aroma darah akan lenyap. Terkadang saat arusnya menguntungkan dan cuaca sedang cerah, hiu bisa mencium aroma calon mangsanya dari jarak beberapa lapangan sepak bola. Tapi nggak sampai berkilo-kilometer. Hiu nggak bisa bertahan hidup kalau berhenti berenang. Itu ada benarnya sih. Hiu cuma bernapas pas berenang karena saat itulah hiu mendorong air ke insangnya. Fakta ini benar untuk beberapa spesies hiu. Tapi ada banyak hiu lain yang bisa memompa air ke insang dan mendapatkan oksigen tanpa berenang. Misalnya hiu perawat yang tinggal di dasar laut. Hiu tidak punya gelembung renang atau swim bladder. Artinya mereka akan tenggelam ke bawah jika berhenti berenang. Tapi tubuh mereka sudah menyesuaikan diri dengan kondisi seperti itu. Artinya, naik atau turun dengan cepat takkan membahayakan mereka. Sabuk asteroid tidak terlalu berbahaya. Setidaknya, tidak seperti yang ditampilkan di film-film, yang pesawat luar angkasanya bisa terbang melalui medan berbatu yang padat, kacau, dan saling bertabrakan. Sabuk asteroid adalah zona yang jaraknya 320-480 juta kilometer dari matahari. Ini adalah tempat yang sangat terisolasi dan sepi dengan banyak ruang di antaranya. Kalau kamu membawa semua asteroid dari sabuk itu, masanya mungkin cuma 4%-nya bulan kita. Itu sebabnya para astronot sangat bersemangat saat mereka bisa melihat satu asteroid menabrak satu sama lain, karena setidaknya ada pemandangan menarik di luar sana. Otakmu bisa menumbuhkan sel baru. Yang satu ini ada benarnya dan ada salahnya juga. Sebagian besar bagian otakmu tidak mampu menumbuhkan neuron baru, tapi beberapa area bisa. Misalnya, bagian bernama hipokampus. Ini adalah area otak yang sangat penting untuk mengingat, belajar, mengatur beberapa banyak kita makan, dan beberapa fungsi biologis vital lainnya. Banyak spesies hewan lain dapat menumbuhkan kembali sel-sel di seluruh otak, tapi manusia tidak.
Beberapa ilmuwan memperkirakan ini terjadi karena kita hidup lebih lama daripada banyak spesies lain, sehingga kita butuh ingatan yang bisa diandalkan. Nah, itulah sebabnya otak manusia harus menemukan cara untuk mengingat pengalaman sampai bertahun-tahun. Jadi neuron baru di hipokampus misalnya bisa terbentuk untuk membuat ingatan baru dan belajar hal baru dibanding hanya mengingat hal-hal dari masa lalu. Sel-sel otak baru itu membantu otakmu memahami masa lalu dan menggunakannya untuk memetakan masa depanmu. Atau pelihara aja gajah, sebab katanya sih gajah nggak pernah lupa. Ngaku aja deh, kita semua pasti suka makan makanan sisa semalam kalau lagi malas masak. Tapi kebanyakan orang nggak tahu cara paling efisien buat menghangatkan makanan di microwave. Makanan bakal panas merata kalau kamu bikin lubang di bagian tengahnya. Jadi makananmu kayak donat besar gitu. Supaya tetap segar, tutup pastry dengan sepotong roti. Kalau kamu menyimpan cookies di kantong, masukkan roti ke dalamnya. Roti bakal bikin cookies tetap empuk dan mencegahnya kering. Kamu bisa pakai karet buat mengikat bungkus plastik, atau kamu bisa memotong bagian atas botol plastik. Letakkan di atas plastik terbuka kayak gini dan tutup botol seperti biasa. Saat membuat sandwich daging asap, selada, dan tomat, coba bikin irisan dagingnya kayak gini. Jadi isian sandwichmu rata di semua sisi. Cara terbaik mengiris roti adalah balikan rotinya dan mulai dari sisi yang keras. Dengan begini, bentuk rotinya akan terjaga. Kamu juga sebaiknya tunggu sampai rotinya mencapai suhu ruangan dulu sebelum memotongnya. Kalau kamu lagi minum di luar, tutup gelas atau cangkir dengan kertas kue mangkok. Ini akan mencegah berbagai serangga masuk ke minuman. Coba masukkan wadah es krim ke kantong ziplock sebelum menyimpannya di freezer. Kalau enggak, besoknya kamu bakal kesulitan menyendok es krimnya. Tapi kalau di dalam kantong plastik, es krim akan tetap lembut. Alih-alih membuka kemasan popcorn dengan cara biasa, coba buat lubang di sisi kemasan. Dengan begini, tanganmu nggak akan berminyak. Mau sandwich sempurna yang bagian dalamnya nggak keluar-keluar dan isiannya tersebar merata? Gini caranya, potong isian sandwich bundar jadi 2. Dengan begini, isiannya bakalan rapi di seluruh permukaan roti. Kamu bisa memutar lempengan logam di dasar stapler. Kalau bagian ini diputar, staples akan membengkok keluar. Kamu bisa pakai ini kalau mau menjepit berkas sementara dan kamu bisa mudah melepasnya nanti. Memisahkan biji delima memang susah, tapi bakalan jadi gampang kalau kamu pakai cara ini. Pertama, ambil pisau tajam dan buat 4-6 sayatan dari atas ke bawah. Belah kulitnya, tapi jangan sampai ke buahnya. Terus, isi mangkuk dengan air hangat. Rendam delima ke dalam air. Bajumu bakalan aman dari cipratan air merahnya kalau bijinya pecah. Lalu, belah delima pelan-pelan di sepanjang garis sayatan. Terus, tarik tiap bagian keluar. Ada loh, cara biar burger nggak berantakan ke tanganmu. Letakkan 3 jari yang tengah di atas, lalu kelingking dan ibu jari di bawah. Ini akan menjaga semua isiannya tetap di dalam. Mengeluarkan sampah dari tempat sampah atau memasukkan plastik baru bisa jadi rumit. Tapi dengan membuat beberapa lubang di tempat sampah, kamu bisa bikin tugas ini jauh lebih mudah. Dengan begini, udara bisa masuk ke tempat sampah di bawah plastik sampah. Dan kantong sampah nggak akan nempel ke tempat sampah. Pernah coba makan camilan keju pakai supit? Cobain deh, lebih praktis dan jarimu nggak akan kotor. Kalau kamu mau menyimpan kantong sampah, lipat aja jadi bentuk segitiga. Itu bakal menghemat tempat. Cara benar makan cupcake adalah melahapnya langsung kayak sandwich. Pertama, lepaskan kertas cupcake. Setelah itu, potong bagian bawahnya dan taruh di atas krim. Kamu jadi bisa menikmati frostingnya di setiap gigitan. Sebagian wadah coklat punya lekukan kecil di antara lubang untuk coklatnya. Kalau kamu menekan lekukan itu, coklat di sekitarnya bakalan mencuat dari wadah. Kalau kamu perlu memasukkan 2 mangkuk sekaligus ke microwave, coba taruh salah satunya di atas gelas. Waktu makan sayap ayam, coba keluarkan tulangnya dengan memegang, memutar, dan menarik 2 tulangnya. Setelah membuka kotak sereal, ada orang yang memindahkan seluruh isinya ke wadah lain. Ada juga yang melipat plastiknya dan menaruh lagi kantongnya ke kotak, berharap sereal habis sebelum masuk angin. Tapi ada teknik yang jauh lebih baik loh. Ini dia, gampang kan?
Kalau mau pakai blender, coba isi dengan cairan dulu. Kamu bisa tuangkan susu, air kelapa, atau yogurt. Lalu, masukkan berry, buah, atau bayam. Saat kamu menyilang beberapa kata, jangan cuma dicoret. Ini nggak akan membantu kalau ada orang yang mau tahu apa yang kamu tulis. Sebaiknya, tulis huruf lain di atas kata itu. Pegang pizza, membentuk huruf U, supaya toppingnya nggak jatuh pas digigit. Kamu biasanya sering nemu gel silika di tas, sepatu, dan banyak barang yang kamu beli. Gel ini ditaruh di sana untuk menyerap kelembaban. Jangan dibuang ya. Kalau sepatumu basah, masukkan gel itu ke dalamnya. Sepatumu bakalan lebih cepat kering. Mulai sekarang, kamu nggak perlu pakai penjepit plastik lagi. Begini cara cepat biar snackmu tetap renyah. Buat beberapa lipatan supaya kemasannya nggak terbuka. Kayak gini. Ranger Rolling, yang artinya menggulung baju saat berkemas, bisa membantumu menghemat ruang di koper. Ini juga akan melindungi baju dari kusut dan membuat tas lebih rapi. Gunakan cara ini untuk celana, kaos, piyama, baju renang, dan baju santai. Tapi sayangnya, ini nggak bisa dipakai buat baju tebal kayak sweater. Kamu bisa pakai tension rod buat gantung botol semprotan di dalam lemari kamar mandi dan menghemat tempat. Lubang di penggaris bisa berguna kalau kamu mau menggantungnya. Kamu juga bisa menaruh ujung pensil di lubang ini kalau perlu menggambar lingkaran sempurna. Kalau kamu harus mengisi ember dengan air, tapi embernya nggak muat di wastafel, kamu bisa pakai pengkilo. Letakkan sedemikian rupa sampai air bisa mengalir ke wadah di bawahnya. Alih-alih mengiris semangka, coba potong secara melintang. Sekarang, kamu bisa makan semangka dengan nyaman dan airnya nggak akan berantakan. Kalau pakai es batu buat bikin es kopi, minumanmu bakal jadi encer dan rasanya pasti hilang. Coba pakai es batu dari kopi, bikinnya mudah kok. Tuangkan kopi ke wadah es batu, lalu bekukan. Rupanya ada cara benar untuk makan keripik, jadi nggak segampang langsung masuk ke mulut. Kalau buat keripik kayak Pringles, coba letakkan bagian cekungnya menghadap lidah. Biasanya rasanya lebih terasa. Trik lainnya adalah memasukkan selembar kertas panjang ke kalengnya, lalu tarik perlahan. Ini bisa jadi semacam nampan Pringles sementara. Stapler bisa bikin gantungan kunci terbuka kalau kamu mau memasukkan kunci baru. Sebagian besar gunting dapur punya semacam tang logam mirip gigi di tengahnya, di antara handle-nya. Ini bisa membantu memecahkan kacang, cangkang kepiting, dan bahan keras lainnya. Kamu juga bisa membuka stoples dan botol atau memotong batang herba pakai itu. Cara termudah makan mangga adalah dengan memotongnya kotak-kotak. Dengan begini, kamu bahkan nggak perlu mengupas kulitnya. Kalau mau melepas simpul dengan cepat, putar ujungnya sebisamu, lalu dorong ke arah simpul. Cara terbaik mengupas pisang adalah dengan memulainya dari bawah, yang ada bagian hitamnya. Sesi makan pisangmu pun jadi lebih rapi. Nggak ada lagi pisang benyek dan benang-benang halus nyebelin itu. Kadang kamu harus menjauh dari komputer, tapi kamu nggak mau terus-terusan login. Coba letakkan mouse di atas arloji analog. Mouse akan membaca gerakan detik. Ini akan mencegah layar komputer mati. Coba lenturkan sepatu dengan memakainya bersama kaos kaki tebal. Lalu pakai hair dryer ke area yang sempit. Arang bambu aktif bisa membantu menghilangkan bau tak sedap dan bakteri. Masukkan ke kantong jaring, lalu simpan di ruangan yang mau kamu netralkan aromanya. Nggak perlu lagi deh pakai air purifier yang mahal itu. Kamu bisa menjaga makanan dingin tetap dingin dan makanan lainnya tetap segar dengan membuat kompres es sendiri. Ambil spons dan basahkan dengan air, lalu masukkan ke kantong plastik dan diamkan di freezer. Spons akan lama membeku, tapi ingat ya, kamu harus pakai kantong kedap air dan spons bersih. Kamu bisa mendaur ulang ring tirai bekas dengan menaruhnya di gantungan baju, lalu pakai buat menggantung shawl atau apapun yang muat. Ini bakal bantu kamu menghemat ruang dan memudahkan kamu mencari barang-barang di lemari. Kecintaan Ratu Elizabeth terhadap anjing Corgi sudah terkenal di seluruh dunia. Gak heran kalau semua anjingnya dapat makanan spesial buatan Koki. Mantan Koki Istana Buckingham, Darren McGrady, mengatakan dalam sebuah wawancara kalau anjing Corgi di keluarga kerajaan cuma makan makanan segar dan punya menu makanan sendiri, termasuk daging kelinci, hati, kubis, dan nasi. Ratu dulu punya 8 anjing dan setiap Corgi makan dari mangkuk porselen eksotis. Setiap anjing punya mangkuk sendiri, jadi
jadi nggak ada yang harus berbagi. Pelayan mengatur dan menyajikan makanan anjing berdasarkan urutan senioritas dari anjing tertua hingga yang termuda. Setelah anjing-anjing itu makan, dua kepala pelayan mengumpulkan mangkuk kosongnya. Yang Mulia berhenti membiarkan Corgi pada tahun 2015, tapi sekarang ini Ratu masih memiliki 2 ekor Corgi menurut laporan media. Selain punya akses ke masakan kelas atas, hewan peliharaan sang Ratu juga punya kepala pelayan khusus yang mengurus semua kebutuhan mereka. Bukan cuma anjing yang diperlakukan seperti raja di istana Buckingham. Kuda juga merasakannya. Terkadang kuda diberi makan oleh ratu sendiri, makanya gak sembarang wortel bisa dipakai. Wortel harus disiapkan dengan sempurna, seukuran jari, dan dikupas bersih. Staf kerajaan juga punya banyak aturan dalam hal menyeduh teh. Resep yang sempurna termasuk 1 sendok teh daun teh per 1 cangkir teh. Suhu air harus 70 derajat Celcius untuk teh hijau dan 100 derajat Celcius untuk teh Earl Grey atau English breakfast. Susu selalu ditambahkan yang terakhir. Orang yang menyajikan teh harus memakai termometer untuk memeriksa suhu air. Teh hijau harus diseduh dalam 3 menit, sedangkan teh hitam butuh waktu 5 menit. Teh kerajaan cuma bisa ditambahkan madu sebagai pemanis. Ada sekitar 1.000 orang staf yang bekerja untuk ratu di istananya. Istana Buckingham punya 188 kamar tidur staf sederhana, tempat para karyawan tidur setelah jam kerja yang panjang. Diterima kerja di sana nggak sesulit kelihatannya, seperti yang banyak dilaporkan media. Tapi ternyata gajinya biasanya nggak terlalu tinggi juga. Pegawai harus tinggal dalam kondisi yang relatif sederhana dan terpaksa berpisah dengan keluarga dalam waktu yang lama. Beberapa keuntungan bekerja di istana antara lain telepon gratis, sewa mobil dan sepeda, juga makan siang gratis. Semua yang sehari-harinya tinggal di istana dapat makanan gratis. Saat Ratu membutuhkan staf baru untuk salah satu istananya, situs resmi keluarga kerajaan mengiklankan posisi tersebut. Mereka yang ingin dipekerjakan sebagai kepala pelayan kerajaan bisa mendaftar terlebih dahulu ke Butler Course di Blenheim Palace, Oxfordshire. Organisasi ini menawarkan kursus etiket berbayar yang durasinya bervariasi, termasuk kursus pelatihan 4 minggu senilai 7.000 pound sterling. Namun itu nggak menjamin kamu dapat pekerjaan, tapi tentu meningkatkan peluang. Dalam beberapa tahun terakhir, salah satu pekerjaan istana yang diiklankan adalah penggosok vas bersejarah dan lukisan tak tergantikan ratu di istana Holyrood House, Edinburgh. Tugas ini mengharuskan setiap kandidat untuk bekerja 20 jam seminggu dengan gaji sekitar 157 juta setahun. Gak harus berpengalaman juga loh. Kualitas terpenting bagi seorang anggota staf kerajaan adalah menjaga rahasia dengan baik. Saat memberikan layanan untuk rumah tangga kerajaan, anggota staf mungkin aja menyaksikan informasi sensitif yang bisa sangat berharga bagi media. Beberapa mantan pekerja bahkan pernah menulis buku tentang pekerjaan mereka di istana. Oleh karena itu, sekarang ini semua pegawai kerajaan baru diharuskan untuk menandatangani perjanjian kerahasiaan. Operator telepon di istana Buckingham menerima lebih dari 7.000 panggilan dalam seminggu. Menurut laporan media, gaji tahunan mereka mulai dari 23.000 pound sterling ditambah tunjangan. Ratu harus selalu diundang makan malam dengan elegan. Orang yang mendapat kehormatan untuk berbicara dengannya harus mempelajari ungkapan-ungkapan sopan tertentu. Improvisasi dan bahasa informal tidak diterima. Staf kerajaan berisiko dipecat kalau mereka mengatakan, "Makan malam Anda sudah siap di atas meja." Sebaliknya, mereka harus mengatakan sesuatu seperti, "Yang Mulia, makan malam sudah disajikan." Pangeran Charles punya kebiasaan makan telur rebus lembut setelah berburu. Dan karena tangannya biasanya tidak terduga, staf dapur menetapkan tradisi yang aneh. Dalam 30 menit sebelum kedatangannya, mereka mulai merebus telur setiap 3 menit agar pangeran bisa menikmati camilan hangat begitu selesai berburu. Setiap karyawan dapur tahu bahwa menu makan keluarga kerajaan punya banyak daftar larangan untuk mencegah risiko keracunan. Minum air keran saat bepergian tidak diperbolehkan. Mereka juga melewatkan makanan eksotis atau pedas dan makanan yang dibuat dengan daging mentah atau setengah matang seperti tartar. Ratu dan keluarganya tidak pernah makan langsung dengan tangan. Mereka selalu menggunakan pisau dan garpu, bahkan saat makan buah. Mantan koki kerajaan Darren McGrady mengaku bahwa dia tidak pernah menyajikan pizza selama 11 tahun berturut-turut.
Menu-menunya sangat konservatif dan Ratu tidak memintanya memasak makanan cepat saji kecuali burger. Tapi burger itu harus dibuat dengan cara tertentu, dengan daging rusa dan tanpa roti. Yang Mulia biasanya menikmati teh sorenya antara jam 3 sampai 5 sore dengan sandwich lengkung tanpa kulit. Topping favoritnya termasuk mentimun, salmon asap balmoral, ham dengan mustard, telur dengan mayo, atau tuna. Staf kerajaan yang bertugas menyajikan makanan memiliki panduan unik dalam mengatur berbagai makanan untuk berbagai anggota keluarga. Agar kehidupan keluarga kerajaan dan acara memasak lebih mudah, aturan penyajian ini gak pernah diatur ulang lagi selama beberapa dekade. Dilarang pakai penyedot debu di Istana Buckingham pada pagi hari. Sebaliknya, tim pembersih pakai sapu untuk membersihkan karpet. Aturan ini untuk mencegah anggota staf membuat para bangsawan bangun terlalu dini karena suara vakum yang mengganggu. Hanya para bangsawan sendiri yang diizinkan berjalan kemanapun mereka mau. Istana ini punya banyak koridor panjang dan aturan tak tertulis melarang anggota staf berjalan di tengah karpet. Sebaliknya, mereka berjalan di sisi lorong supaya sepatu tidak mengotori karpet, meninggalkan jejak kaki yang tidak perlu, dan merusak karpet. Sebagian besar karyawan Istana Buckingham harus punya punggung tahan banting karena mereka harus berdiri hampir sepanjang hari. Terutama penjaga terkenal dengan seragam merah dan topi hitam yang indah itu, yakni salah satu simbol Inggris yang kita semua tahu. Para pemuda ini diwajibkan berdiri siaga dan tidak boleh bicara. Kalau seorang penjaga ketahuan tertawa atau berbicara dengan turis, dia akan didenda sepertiga dari gaji bulanannya. Jadi, kalau kamu mengunjungi Istana Buckingham, kasihanilah mereka dan jangan bikin mereka ketawa ya. Pengasuh kerajaan juga harus siap menghadapi kesulitan. Mereka memikul banyak tanggung jawab, mulai dari nutrisi yang tepat dan keamanan siber, serta mengemudi yang aman. Agar memenuhi syarat untuk pekerjaan ini, para wanita harus menyelesaikan 3 tahun pelatihan intensif. Semua pengasuh kerajaan mendapatkan pendidikan yang sangat kuno yang mendukung kegiatan di luar ruangan. Itu sebabnya mereka harus siap menghabiskan banyak waktu di luar rumah meski cuaca hujan dan dingin. Pengasuh dari Istana Buckingham wajib mengenakan seragam tradisional untuk acara-acara resmi seperti pernikahan dan pesta ulang tahun. Pakaian ini termasuk seragam coklat konservatif, topi bowler, dan sarung tangan putih. Di sisa jam kerja, mereka boleh pakai pakaian biasa. Anehnya, pemeriksaan keamanan calon pegawai kerajaan hanya memakan waktu 4 hingga 6 minggu. Dan gak semua pekerjaan mengharuskan pelamar sebagai warga negara Inggris, tapi penting untuk punya izin kerja di Inggris. Protokol resmi mengharuskan anggota keluarga kerajaan diantar ketika mereka bepergian ke acara publik apapun. Tapi Ratu Elizabeth pernah terekam kamera saat menyetir mobil sendiri di sekitar rumahnya. Pada usia 18 tahun, Ratu mengambil kursus sebagai pengemudi untuk tentara kerajaan wanita. Tapi tentu saja, pihak istana menyewa sopir khusus untuk mengangkut Ratu di jalanan umum. Iklan pekerjaan sopir kerajaan menjanjikan bayaran yang cukup besar, antara 437 juta sampai 456 juta rupiah untuk 48 jam kerja seminggu. Sama seperti anggota staf lainnya, sopir diundang untuk tinggal di istana dan semua makanan gratis untuk mereka. Kandidat yang berhasil harus mampu bekerja di bawah tekanan, perhatian terhadap detail, mendapatkan SIM, memiliki sopan santun yang tinggi, dan keterampilan komunikasi yang baik. Pekerjaan itu termasuk berkeliling dan bertemu anggota keluarga kerajaan, serta tamu dan para pejabat. Selain mengendarai kendaraan kerajaan, sopir bertanggung jawab untuk menjaga semua mobil dalam kondisi sempurna. Sopir juga harus berkontribusi untuk mengelola dan menjalankan Royal Mews Garage yang merawat semua kendaraan negara. Koleksi mobil Ratu bernilai jutaan pound sterling dan termasuk Range Rover, Bentley, dan bahkan Jaguar. Astronomer royal adalah anggota tradisional staf kerajaan sejak abad ke-17. Di masa lalu, para astronom bertanggung jawab untuk menggambar peta langit untuk navigasi yang telah menghasilkan banyak penemuan ilmiah. Namun saat ini, posisi ini kebanyakan seremonial. Sekarang astrofisikawan Martin Rees menduduki posisi ini. Dia sudah dipekerjakan sejak tahun 1995 dan merupakan astronomer royal ke-15 dalam sejarah negara itu.